Gumpalan awan itu telah berubah menjadi pijar api energi. Awan itu adalah kumpulan benih-benih jiwa murni bayi-bayi dan atau anak-anak yang datang bergerombol memenuhi ruas jalan dari ketinggiannya menuju sebuah pemondokan di sudut desa. Dan api itu adalah semangat tak kunjung padam yang tertanam dan terakumulasi menjadi kekuatan dasar utama yang hingga kini tetap berpijar dan untuk tetap sepanjang masa memandu sebuah dunia awang-awang yang mereka sebut adicita idealisme murni. Mahabajrasandi didirikan tahun 1991 dalam lingkungan keluarga Ide Wayan Oke Kren Oke Gong dengan didukung masyarakat setempat di Banjarbatu Kandik dan Pasar Bali. Berkumpul di sini anak-anak dewasa yang jiwanya selalu bertumbuh, tebik dan berkembang. Nah, jiwa inilah dari mereka terhimpun, kemudian kita lembagakan. Menjadilah komunitas seni, budaya, estetika, etika, religius, jadi holistik. Pada mulanya Bajrasandi, tapi kemudian kita perlu pemikiran-pemikiran yang yang besar, yang kreatif, inovatif untuk ke depan. Jadi kita perlu satu pemikiran yang besar. Oleh karena itu kita kukuhkan dengan nama Mahabajrasandi. Nama Maha di sini kita ingin menjamah suatu konsepsi yang sangat mendasar, yaitu konsep yoga. Yoga musik Mahabajrasandi. Hari demi hari, mereka Mahabajrasandi mengayuh roda kreativitas berputar mengikuti gerak penciptaan alam makin sempurna. Itu konsep ideal. Dan bagaimana kita memandu konsep itu? Oleh karena perlu sarana, prasarana untuk pelatihan praktek daripada yoga nada anak. Nah, oleh karena itu kita secara bertahap, saya bersama istri, bersama anak-anak, punya anak 5, 4 wanita dan putra 1 laki, ini memandu anak-anak itu. Kemudian secara bertahap kita mengurangi energi keluarga untuk kepentingan bersama. Kami secara bertahap membangun sarana yoga musik yang kami namai Pakarane Gamelan. Pakarane Gamelan, gong goncangan dunia baru. Tabuhnya meniru gerakan melingkar benda-benda langit sebagai gerakan alam yang paling sempurna. Suara sutantre tanpantare, pare tantre parantare. Suara penciptaan itu menggelombangkan nada-nada musik penciptaan dunia baru. Lingkaran-lingkaran gelombangnya berjumlah 7
dan pada hitungan 8 kembali ke 1. Pusat hulu, suksma ye, siapa dia? Yang ing suksma, yang dadiaken diwa smerti. Ye dharma hetu, prabawa, yama raja sadomeye, yantra atau mantra. Dia kembali ke hulu, prinsip jiwa murni. Dialah, akulah dia. Fenomena nada, sabda nada, Big Bang dalam perspektif holografis Timur Barat, manusia seutuhnya, mistisisme sains. Membuka mata kita untuk segera melihat penampakan yantra nada. Ya, dalam perjalanan ini sebenarnya sudah ada pencapaian-pencapaian yang menyebabkan kami merasa berbahagia bersama keluarga dan juga anak-anak. Dan ini adalah suatu pencapaian-pencapaian yang barangkali kehendak kita bersama. Karena intinya adalah ini sebuah yatna, sebuah persembahan untuk kemajuan pemikiran kita, exploration, holistikisme. Jadi terhadap satu dunia pemikiran, pencerahan yang kita perlukan semua dalam keadaan krisis nasional maupun krisis global, terutama dalam kaitan dengan finansial. Nah, oleh karena itu kami atas peran daripada sebagian besar masyarakat yang telah hadir menyumbangkan pikirannya dan juga energi apapun yang telah mengantarkan pencapaian-pencapaian program ini, sudah sepantasnya lah kami pada saat ini melalui media ini mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan inisiatif-inisiatif lokal, kreatif-kreatif lokal lebih bisa dibangkitkan untuk tujuan kita bersama. Benar, baik, indah. Biarlah ritus baru tumbuh di pusaran bumi ini. Kita coba meritus dunia melalui penata tala, musik, linguistik, mistik. Api musik Bali, api perbawa dunia, musik perbawa dunia. Buka mata, lihat mandala tercipta. Ritus budaya mahkota, Dharma Cakrawarti, Atite Nagate Wartemane.
Revolusi Moralitas Negeri. Ya, basah dia. Basah dia. Nah, kau buka di rumah ya. Dan Teguh Rahayu adoy ngalara balahing kabeh jem setan natan puron paneluhan norana wani lopot pegawai halus ini payu aku. Bijak. geni wong geni atemahan tirada maling ado Jangan sama aja. Depan. Komputer. Habis parkiran
Om Swastiastu, selamat pagi. Telah menunjukkan pukul 9 dan saya menyapa dari Mahabajrasandi kepada semua yang sudah join bersama kami untuk satu acara yang kedua di awal tahun baru, mengawali dasawarsa kedua program Garba Mahkota Aksara, Aksara 7 Abad Bhinneka Tunggal Ika Sutasoma. Ini rangkaian 2021 sampai 2040. Perguruan Yoga Musik Mahabajrasandi menggelar webinar akhir tahun setelah berlangsung beberapa hari yang lalu sebelum menuju tahun baru, dan kini di 3 Januari ini kita bertemu lagi, dan tentu saja dalam pertemuan kali ini akan terjadi dialog yang luar biasa. Saya menyapa Wayan Juniarte, apakah sudah tiba atau mungkin seperti biasa karena cuaca sedikit di mana-mana ini mengganggu sekali signal. Dan tentu saja kita akan mengingat setahun yang lalu Mahaguru Bajrasandi melepas satu kata yang luar biasa untuk tematik besar dalam webinar tahun lalu, yaitu gelar Kalpana Episteme Seni Sains Fondasional Supradunia Sasti, Zaman Kemartabatan Baru Pancasila Krama, Sinar Pertama Kuasanya. Kali ini nanti akan ada yang akan menjadi bintangnya untuk berbicara dari sisi-sisi yang mungkin Anda perlu ikuti dengan cermat. Tetapi sebelumnya, seperti mana biasa, kita akan menuju tradisi utama dalam Mahabajrasandi, yaitu doa. Doa bangsa pembacaan Manggala Kakawin Sutasoma, 7 Abad Bhinneka Tunggal Ika, kemudian penayangan lagu Indonesia Raya. Selama penayangan lagu Indonesia Raya, kawan sahabat semua, saya hanya meminta maaf kalau sedang join, proses joinnya itu akan ditunda sejenak di waiting room, dan setelah itu pasti bisa bergabung. Oke, kita persilakan pada acara doa bangsa pembacaan Manggala Kakawin Sutasoma 7 Abad Bhinneka Tunggal Ika, dan dilanjutkan dengan penayangan lagu Indonesia Raya. Mohon mute. Nahan hetu nireki siagrenu mejir magati lulutireng yayah bibisinar sampun prapta sireng pangastrianan yakang bale yanaliwatan pada meram aturu sakwehing guapurang dadak datan wianangaken yatekap narendra dan
ngajanyan wiase dan hana wanang wama warana hariamu astiani dwas yanamar Kita akan menuju Aditya Kala Manuraja, penghormatan terhadap leluhur mistis kemanusiaan dan kepemimpinan zaman besar, Witning Sabde Kamulening Dadi Wong. Kami persilakan kepada Maha Guru, Maha Bajrasandi untuk menyampaikan, menyapa Anda semua. Sungguh berbahagia di awal tahun baru, beliau berkenan untuk menyapa kita semua sebelum menemui jembatan dialog virtual imajiner ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Salam hormat saya kepada dua narasumber, terutama Dewi sama Faisah, Ibu Dewi, dan Dr. Anak Agung Ngurah Tujuh Sumadi. Begitu juga kepada para pemirsa semuanya yang telah mengikuti dari kemarin hingga sekarang, dan mudah-mudahan kita bersama bisa berkumpul sampai akhir acara webinar. Kali ini sesi 2, webinar kedua tahun 2021.
tadi telah disebutkan oleh pengantar saya, Ibu Sok, saya sangat hormati. Awaknya sing demen aja. Mohon unmute untuk Pak Grano ke gongnya. Jadi unmute. Selamat pagi semuanya. Apabila memasuki ruang webinar, mohon di mute. Silakan Ibu Wayan di punike mute, punike unmute dumun, kanton mute dipun. Om Swastiastu, para teknisi. Di akunnya Pak Grano Kegong itu masih mute. Selamat pagi semuanya. Sambil menunggu teknisi, mungkin ada seperti biasa kan, ada masalah teknis, tapi sambil mengingat-ingat persoalan-persoalan yang akan datang, yang selalu disampaikan oleh Duayano Grano Kegong ini. Inggih rarisang malih lanjutang puniki. Inggih nugi wonten masalah teknis sakidik. Inggih raris. Inggih, terima kasih. Webinar sesi 2 hari ini mengangkat subtema tugas konsentris kebangkitan upaya memingit benih SDM usia dini melalui pendidikan Garba Emas, Kaskara Manusia Unggul, Mahardika Utama. Restrukturisasi integral formal berkenaan dengan kebijakan yang mengindikasikan profesionalitas kedalaman serta kemunculan tindakan kontinum besar. Kebangkitan dari tingkat dasar hingga puncak, dari tudung akar hingga kuncup bermekar, niskarmu. Nanti ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang hebat yang kami kenal, Dr. Dewi Utama Faisah dan Dr. Ana Agong Ngurah Yogo Sumadi yang telah mengambil inisiatif meneliti Mahabharata Sandi. Kalau dengan Ibu Dewi memang sudah sejak awal beliau bersama kami memikirkan unggulan untuk anak-anak masa depan kita. Terima kasih narasumber keduanya, Ibu Dewi dan Anak Agong Dukayana, Anak Agong Ngurah Yogo Sumadi. Begitu juga para pemirsa semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Semoga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Garba Emas, reparadigmatisasi pendidikan akhir, Kaskara Manusia Unggul. Istilah Garba Emas, kalau ingat Ibu Dewi Utama Faisah, kita dulu pernah berbincang waktu Ibu mampir yang saya undang ke rumah saya. Saya berbicara Garba karena program ini adalah Garba Sabta Janmantara. Nah, Windows Prestaf ke-7 Abad Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dikaitkan dengan momentum-momentum emas dari puncak-puncak peradaban Nusantara. Kami hadir di Kerungulan, kemudian sampai Danau Toba, di tengah-tengah gunung Samosir, tengah malam, merenung di sana, berdoa untuk keselamatan kita bangsa ini. Dan dengan itu beliau mengambil pemikiran, konsep, mengusulkan kepada saya, pakai saja Garba Emas. Dan realisasinya sekaranglah kita realisasikan, karena bentangan sejarah besar 100 tahun Indonesia merdeka, kita bentangkan dari sinar pertama kuasanya yang Indonesia tahun ini. Begitu waktu yang sangat panjang. Di sini kami pakai Garba Emas, reparadigmatisasi pendidikan akhir, menembus jantung pendidikan kita dengan etika yang hormat,
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sudah konsep-konsep yang luar biasa. Kami membutuhkan sedikit Mahardika Utama. Kaskara Manusia Unggul, merujuk diperlukannya jalan mengolah potensi-potensi yang ada secara asasi pada diri anak-anak kita. Saya ingat dengan Profesor Dr. Edi Setiawati selaku Dirjen Kebudayaan pada waktu zamannya, yang sejak awal munculnya Bajir Sandi, sudah beliau mengikuti, bahkan suatu saat beliau membuka suatu pertemuan dialog, dan dialog ya, di sana beliau telah melihat potensi unggulan ini di Mahbajir Sandi, dan yang oleh ahli musik sains potensi dasar ini diformulasikan sebagai melodi matematik sempurna, musik batin. Nusantara wilayah orkestra dunia yang bergema sepanjang masa. Inilah pernawan napas kita Nusantara Indonesia yang sebenarnya itu menurut kami di Mahbajir Sandi. Melihat kehadiran Ibu Dewi Faiza sekarang, saya ucapkan terima kasih karena sedikit memaksakan. Beliau pengalamannya luar biasa hebat. Kalau tidak itu diturunkan menjadi webinar 2, kurang klop rasanya. Ya, saya teringat dengan pernyataan Dirjen Kebudayaan Profesor Edi Setiawati di jalan, ya, ketika membuka dialog bedah buku memori saya. Subtema dialog Prahara Jagat Seni Kita. Mungkin kalau tidak salah 1997 yang diprakasai oleh Profesor Dr. Ibu Sri Murah Bagus, senior dari Universitas Dayana. Apa kata beliau? Saya mempunyai simpati dan penghargaan yang sangat besar kepada yang dilakukan di Mahbajir Sandi. Karena dia mengolah potensi-potensi yang ada secara asasi, secara dasar, pada diri anak-anak kita. Tetapi bagaimanapun ini adalah suatu gejala sangat penting. Dan kalau kita mau latah-latah bilang reformasi, ini reformasi. Begitu. Terhadap kebiasaan-kebiasaan selama ini sudah menggejala di Bali juga. Yang cenderung reformasi, cenderung pelatihan-pelatihan tari dan gamelan di luar untuk kepentingan pura adalah untuk kepentingan turis. Tetapi mana yang untuk keperluan penghayatan pribadi. Begitulah Profesor Edi Setiawati. Dan ini dijawab Mahbajir Sandi. Terdapat semangat kebersamaan di antara 3 entitas kemajuan negeri ini. Sebenarnya menurut emak saya, konstitusi, institusi, intensi. Prof. Dr. Edi Setiawati, sang dirjen dan seorang ahli pendidikan anak usia dini dan teknologi pendidikan, Dr. Dewi Utama Faizah, dan perilaku Niska Mekarma, Dr. An Agung Ngurah Yoga Semadi. Dan kami di Komunitas Seni Sains Fondasional Mahbajir Sandi sejak dini usia Mahbajir Sandi. Dan sekarang bagaimana kodifikasi kelembagaannya yang holistik, sempurna, damai, sejahtera. Kehadiran 2 narasumber yang hebat dan berwawasan luas kita undang di sesi kedua ini, yang seperti saya sudah sebutkan di atas. Dan sedikit saya selipkan di sini perpindahan Mahbajir Sandi ke suatu desa yang terlahir dalam teratai lingkar Wina Surga. Diharapkan bisa menginspirasi desa per desa lainnya untuk memingit benih-benih unggul miliknya untuk suatu kebangkitan Mahardika Utama. Mendorong keberlangsungan kepemimpinan zaman besar kemajuan baru di abad puncak. Krama kebangkitan roh Pancasila, Pancasila Krama. Demikianlah saya sampaikan. Selamat berjuang untuk mengisi webinar acara kedua ini. Silakan, hormat saya, Grand Wakil Gong Mahbajir Sandi. Om. Silakan.
terima kasih. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mahaguru Mahabajrasandi. Anda semua sedang ada di Jembatan Emas Dialog Puncak bersama Pusat JEDP BP 2 2021, tetapi saat ini adalah tahun baru. Saya masih ingat setahun yang lalu bagaimana ketika Pak Granokegong menyampaikan tentang desasti, atau ketika 70 tahun Indonesia merdeka menyampaikan pesan kode genetik 1945 sampai 2015. Kini bentangannya menuju planet 2045. Sebelum nanti akan terjadinya jembatan dialog ini, akan ada cuplikan dari webinar beberapa hari yang lalu, dan juga saya mengutipkan satu hal. Pangadistane amawu paterane lante mas. Membuka lembar tikar emas desa membangun paterane tahta tanah negeri rajah kemardikaan jiwa. Luar biasa. Saya persilakan untuk menyampaikan cuplikan webinar beberapa hari yang lalu untuk membuka mata hati semuanya untuk menuju jembatan dialog selanjutnya. Kami persilakan. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siwa Budaya, Om Saraswati Dipataya Namah Swaha. Prospektus besar, Shop Culture, Deklarasi Langit Biru, Windu 3 Amerta, menuju planet 2045. Manwantara ke-7 Atita Kala Manuraja. Acara membuka sloka, gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Silahkan Jokowi, kita bersama. Ini peristiwa besar di Mahligai Teratai Istana, negeri surga. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Jat Tasmat para Mawisesa. Tadi sangat luar biasa juga karena kita semua adalah muridnya Aji Granoke, jadi kita semua berupaya untuk memberikan yang terbaik pada guru, karena persembahan yang terbaik pada guru itu adalah dari karya-karya kita gitu. Dan tadi saya juga merasa terhormat dan merasa tergetar karena diminta untuk membaca selubung ya. Yang kalau ibaratnya selubung itu, kalau kita buka selubung itu kan penuh dengan bahasa dan simbol dan kode. Tadi sudah diulas oleh Sosawiti maupun Jun mengenai kode 7 itu. Tetapi bagi saya apa yang dibicarakan oleh Aji Granoke melalui selubung tadi itu bukan hanya membicarakan masa lalu, tetapi membicarakan hari ini dan juga membicarakan hari esok. Apalagi ditegaskan tadi kita dengar tadi istilah yang dipakai adalah planet 2045. Nah, pertanyaannya ada apa dengan 2045? Maka apa kita harus memperbincangkan tahun 2045? 45 itu adalah 1 abad Indonesia merdeka. Jadi ada 100 tahun usia kemerdekaan yang akan nanti pada tahun 2045 kita akan mencapai. 1 abad itu bagi kita adalah usia yang cukup panjang. Tetapi kalau 100 tahun atau 1 abad itu kalau kita sandingkan dengan istilah Manwantara, itu sangat kecil sekali. Bahkan ibaratnya hanya sebutir debu disandingkan dengan Manwantara.
Apalagi tadi dalam selubung disebutkan kita sudah masuk Mawantara ke-7. Ini saya pernah diskusikan dengan Haji Grenoko juga. Bagaimana membuat instrumentasi supaya secara psikologis ibu-ibu itu bisa melahirkan manusia unggul melalui mendengarkan gamelan-gamelan. Haji Grenoko punya satu instrumen bagaimana ibu-ibu mengandung itu juga diperdengarkan gamelan-gamelan, musik-musik yang kemudian di dalam musik-musik itu ada satu bentuk vibrasi yang memperkuat manusia di dalam garbo ibu. Kalau kita ingin mencapai generasi emas menuju 2045, karena kita harus mempunyai kurikulum pendidikan manusia Bali yang seperti apa. Kita harus berani membuat istangku, istilahnya Haji Grenoko tadi kan, istangku, Laboratorium Ibu Sentral Mahabhaja Sandi, sebagai laboratorium untuk menghasilkan model pendidikan manusia Bali yang unggul dan bermartabat. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada pucuk pimpinan negeri, Presiden RI yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, buat kemahardikan utama. Sekaligus selamat atas terpilihnya mengetuai G20 dan Bali menjadi tuan rumah. Membanggakan. Lebih dari itu semua, untuk pertama kalinya di negeri surga bumi, fenomena Sabte Janmantara. Presiden ke-7 telah pula memberikan kepercayaan menunjuk salah satu putra terbaik Indonesia asal Bali, Bapak Dr. Anak Agung Ngurah Ari Dwipayana, sebagai koordinator staf khusus Presiden di Mahdigai Pemikiran Negeri Surga. Dan atas perkenannya menyatu dalam determinasi untuk sebuah inisiatif kerjasama melekat sinambung melalui webinar Jembatan Emas Dialog Puncak Bersama Pusat. Revolusi mental, negara hadir. Revolusi moral, jiwa yang terbit. Indonesia terbit, dunia terlahir. Periode waktu mistis penciptaan Tuhan Yang Maha Esa ada dipesankan. Mahabhajra memecah unit kosmis Yang Maha Esa adalah manifestasi dari kesempurnaan besar jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya beri kode Manuraja 1, 2, 3 itu melodi musik matematik sempurna, lalu dituangi, ya, ditetesi dengan angka 178. 178 tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, mahardika, bermartabat, dan berhati mulia untuk masa depan. Melodi matematik sempurna, misteri kelahiran NKRI. Ini misteri yang harus kita pecahkan. Upaya ini mendorong Jembatan Emas, Dialog Puncak Bersama Pusat. Saya ringkas GEDPBP. Ini sisi menarik pemunculan sebuah sanggar, tadi sudah dibicarakan panjang lebar, yang kemudian menjelma menjadi Mahayogantara, Yuga Nada Kalpa, Gurni Tantara, Prabangkasa Hening. Mahabhajra Sandi, alam raya ini tercerap olehnya. Kita bahwa Bali Nusantara merupakan gerbang emas peradaban baru. Bali harus proaktif dalam memimpin barisan revolusi moral dan sistem pendidikan baru, di mana pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan moral. Harimuti BPK. Saya melihat peluang ini dengan Pak Jokowi yang luar biasa hebat sudah memenuhi momentum ini, dan kemudian juga Bapak Menteri Nadiem Makarim luar biasa dengan konsep-konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu luar biasa. Tinggal, nah ini perlu
satu hukum, perlu bagaimana regulasi dan lainnya nanti saya jelaskan, meningkatkan Mahardika dan mengembalikan pada makna dasar, dan satu tangkap adalah lompatan Mahardika Cakra. Buat kemahardikan utama. Mudah-mudahan bisa suatu kerjasama holografis yang kita rencanakan seperti ini, sinergi. Saya teruskan lagi sedikit. Windu Senggara, entropi penghancuran dan klimaks budaya spesies baru merupakan paradoks siklus zaman besar. Ruang waktu ini juga memerlukan konsentris besar. Gelar Kalpana Episteme mendambakan kelahiran filsafat baru. Adakah nada-nada asali Tuhan terhubung dalam cipta gerak atau silang mistis kontemporer dalam semangat jiwa ketuhanan yang Maha Esa, atau terserap kembali dalam upaya melengkapi kaidah eugenika, evolusi maupun revolusi perkembangan genetik manusia baru dan unggul. Subjek pengamatannya yang sempurna atas objek program lompatan manusia dewa, mengajari DNA-nya sangat menarik untuk bahan kajian untuk suatu konsensus besar sebagai yang dicanangkan, atau sebarannya merasuk ke dalam struktur-struktur yang lebih luas, instansi, institusi, intensi dalam membangun ekonominya. Kerjasama holografis merekomendasikan Pancasila Krama, jalan Pancasila yang sistematik. Reparadigmatisasi pendidikan akhir, merdeka belajar, determinasi tugas bergantung pada aplikasi nada cipta, angka kunci, dan semangat juang. Jangan salah, sempurnalah. Kerjasama holografis melalui 3 jalur utama, instansi, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, dan kedua, institusi pendidikan, riset, universitas, UNUD, UNHI, UHN, Sugriwa. Ini dulu kita 3 universitas dulu, nanti kalau dirasakan manfaatnya berkembang, silahkan. Dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6 menjadi 12. Berputarlah masa depan kosmologi kita. Buana Alif, Buana Agung. Saya sendiri mulai menaruh hormat kepada ide Granoko dari tahun 1980 ketika saya malu kuliah di Fakultas Sastra jurusan Sastra Jawa Kuna. Secara intuitif saya merasa menangkap tanda kutip ide-ide beliau, tapi sulit sekali melogiskan. Saya senang menonton pagelaran-pagelaran yang beliau sampaikan, kayak pesan filosofis, nilai seni yang sangat tinggi, filsafat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, saya menugaskan seorang mahasiswa saya untuk mempelajari pemikiran-pemikiran beliau. Ialah pada Gusti Ngurah Yoga tadi beliau juga mengatakan pikiran beliau, tapi sungguhnya itu terstruktur, tapi strukturnya sangat makro ya. Saya sudah membaca tulisan beliau yang tadi ditampilkan, itu sudah berulang, konsep-konsep yang sangat supra itu menggetarkan saya, tapi ya saya tidak bisa membahasakan kembali. Ini kita membutuhkan teman-teman yang bisa membahasakan. Seperti tadi saya kagum dengan Ibu Cok, Sawitri, dan Diniarto, tampaknya sudah menangkap ide-ide beliau. Ide-ide saya sebelumnya tidak sampai di situ. Nah, tadi satu pintas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Agung Wipayana situ, dan saya sudah mendapat semacam kesimpulan bahwa kita di Bali ya, tradisi pendidikan, model pendidikan yang integral,
yang integral itu kurikulum manusia Bali, sehingga dalam hampir setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ketua Haji Dewayan Oke Granoke selalu ada kutipan di bagian manggala atau pembukaan tentang Puspamala Pusara Anak Bangsa. Jadi semacam persembahan dari anak negeri yang melihat negerinya sedang bertumbuh dan bangkit untuk mencapai puncak-puncak kemajuan. Nah, dalam amatan saya sebagai salah seorang murid yang kebetulan sempat beliau ajar di mata kuliah semantik kala itu, dan termasuk juga sempat mengikuti berbagai aktivitas di Sanggar Perjuangan Mahabajra Sandi ya. Jadi Dewayan Oke Granoke ini adalah figur ya yang selalu menempatkan Indonesia itu sebagai orientasi berpikir dan apa yang beliau bisa kontribusikan. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian kita banyak sekali bisa membaca misalnya Pancasila Krama ya, bagaimana kemudian menjadikan Pancasila itu sebagai laku hidup ya, sebagai tindak lanjut dari penggunaan Pancasila sebagai dasar negara kita. Seperti halnya pada webinar ini, beliau bagaimana Pancasila, negara, membangkitkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila kembali, bahkan abad ke tahun ini ingin bagaimana mencapai generasi emas. Kalau tiang lihat ini seperti lahirnya amputan tular yang kedua di zaman ini. Kalau amputan tular meramalkan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan bisa menjadi jembatan dasar negara Republik Indonesia. Kalau beliau Dewayan Granoke meramalkan, kalau tidak salah saya menanggapi, bagaimana Pancasila ini bisa melahirkan generasi emas di tahun 45. Di tiang dari Bali Utara, dari Desa Munduk, ya. Pada tahun 1992 kami mencoba mengembangkan desa wisata. Kemudian kami mulai membaca laporan-laporan internasional, diantaranya ada Cheshire Report. Itu di mana Cheshire Report itu menganjurkan Indonesia mengembangkan pariwisata, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, Bali dan sebagainya. Di dalam studi itu disebutkan, hati-hati, tourism itu adalah drainage, pemeras alam, terutama air dan tenaga listrik. Karena tourism itu adalah consumption center, ya. Jadi pasti dia akan habis itu. Di samping itu, oleh karena perencanaan, saya kira zoningnya tidak beres di Bali, sehingga danau itu dikurang oleh warung-warung perumahan-perumahan, sehingga semua hasil buangan rumah tangga itu juga jatuh ke danau. Sehingga menurut laporan dari Dr. Kartini, semua danau sudah keracunan. Paparan pidato yang menarik, dan saya kira dari dulu dengan keteguhan dan kejernihan yang sama dari Oke Granoke. Menurut saya sekarang ada 3 kecenderungan besar yang akan kita hadapi pada masa depan ini. 1, bahwa pekerjaan hibrid daring dan luring sekarang sudah menjadi normalitas baru.
itu artinya juga dunia pariwisata akan memasuki era bahwa dia mungkin secara fisik tidak lagi akan datang, tapi penjelajahan akan melalui pada kesadaran. Artinya metaverse, ini yang kedua, akan menjadi kekuatan utama yang menjadi cara kita berinteraksi. Para industri-industri terbesar sekarang, seperti Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos semua, dan bahkan Google itu besar-besaran menginvestasikan, melakukan apa yang kita sebut eskapisme, ya, pelarian diri ke dalam realitas baru dengan mengatakan akan ada persaingan lagi untuk penjelajahan pada ruang angkasa. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang ini, apa yang diramal, apa yang dibayangkan oleh Granoke tentang konsep Manvantara, bahwa peralihan masa dari Manu itu saya kira sekarang ini mendapatkan momentumnya. Pencarian tentang dunia alternatif di luar dari dunia sehari-hari sekarang itu menjadi bersifat real. Muncul sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh Pak Granoke. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang diusahakan oleh Pak Granoke, saya pernah mengikuti ini, saya kira sudah hampir 30 tahun secara konsisten, dan sekarang mendapatkan relevansinya justru secara konkret dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Om Santi Santi. Kita sampai juga pada dialog imajiner virtual 2 ini pada tanggal 3 Januari 2022. Selamat tahun baru dulu untuk semuanya. Dan sebelum saya membuat Anda berdebar-debar, ini menyapa dulu. Moderator nanti yang akan memandu adalah salah satu sebenarnya murid dari Mahaguru Mahabajrasandi. Itu saya manggilnya biasanya Guna, Eka Guna mungkin sudah hadir bersiap-siap. Dan nanti kemudian, nah ini yang akan berbicara dengan tema yang lebih besar. Dialog 2 JDP-BP2 ini yaitu paradigmatik dan kelembagaan menembus jantung pencapaian besar di masa mendatang. The 2045 inisiatif. Pertama, saya ingin mengundang Dr. Dewi Utama Faizah, staf ahli Kemikdikbudristek menapaki jejak Mahabajrasandi, nanti judul dialognya. Kemudian Dr. Gusti Ngurah Yogesmadi, SAG MSI, dosen FB dan Unhi, meneliti Yuganaga Kalpa, Mahabajrasandi Niskama Karma yang membebaskan. Tetapi sebelum Anda bersiap-siap, saya menyerahkan kepada Eka Guna. Saya ingin lihat wajahnya Eka ini udah masuk nggak? Biasanya agak terganggu ini wifi-nya atau apa. Halo Eka Guna, apakah Anda sampun? Oh, sudah pakai. Ini saya mau bilang bangunlah jiwanya. Ini supaya seperti gayanya Pak Gren kalau ngajarin kamu di kelas. Kita dirikan tumpang meru dan de aksara, kasanah emas hidup bangsa. Mengelaborasi kekuatan terbesar jati diri dan menciptakan konsep diri yang lebih hebat. Konsep diri yang lebih hebat. Bersama dengan globalisasi kita harus berani menciptakan wacana kita sendiri. Upasanghara, epilog zaman ini dan kembali Utpati Krama membuka lembar tikar emas, tempat menabuh gending. Gen, gen. Ini kalau orang mendengar kata gen, Bu Dewi, itu artinya sudah ngomong kromosom segala macam itu. Kemudian tetapi di sini menjadi gending, ding ini menjadi penciptaan agung. Jadi kawan semua yang join dalam Zoom meeting ini, marilah terbiasa untuk mendengarkan kekuatan holistik dari Mahabajrasandi.
Gun, saya akan menyerahkan Anda sebagai moderator gitu kan. Sudah pegang kan? Ini dokter-dokter duanya ini gitu. Dan kamu itu disaksikan tidak hanya oleh Zoom ini, nanti besok atau lusa pasti akan ditayang di akun YouTube-nya Bumi Bajra. Silakan, Gun. Semoga sehat, seger oger. Jangan lupa protokol kesehatan. Ini pesan ini barusan dari beberapa teman. Oke, silakan Gun. Baik, matur semua Mbok Cok ya, yang dari acara kita sebelumnya telah menjadi host ya, sekaligus juga telah menggembala acara kita, sehingga dalam perjalanan diskusi kita semua bisa selalu mengulum senyum ya, dan termasuk juga di tengah-tengah kita bersama berguru kepada Ida Wayan Uke Granoke dan kepada narasumber, pada saat yang bersamaan juga kita bisa selalu bergurau ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbok Cok Sawitri tadi, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian, tibalah kita pada hari ini ke dialog imajiner kedua yang dilaksanakan oleh Sanggar Mahabajra Sandi ya. Jadi dialog imajiner kedua ini merupakan jembatan emas dialog puncak bersama pusat sebagai realisasi dari program Mahkota Aksara 7 Abad Bhinneka Tunggal Ika, Solve Culture, Deklarasi Langit Biru. Nah, untuk sesi kedua ini ya, kita akan menghadirkan 2 orang narasumber yang memang memiliki kedekatan secara ideologis dengan Mahabajra Sandi ya. Jadi kalau kita analogikan Mahabajra Sandi itu sebagai telaga yang dipenuhi dengan berbagai teratai dan air yang jernih, maka 2 orang narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kumbang-kumbang ya, yang telah mengecap sari-sari teratai yang tumbuh di telaga Mahabajra Sandi. Jadi 2 orang itu adalah Ibu Dr. Dewi Utama Faiza, dan yang kedua adalah Bapak Dr. I Gusti Ngurah Yoga Semadi. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba mendiskusikan lebih mendalam pemikiran-pemikiran dari Ida Wayan Uke Granoke, termasuk juga proses kreatif ya dari Sanggar Mahabajra Sandi. Terutama yang pertama sebenarnya bagaimana proses inkubasi yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan manusia-manusia unggul sehingga tantangan 2045 sebagai 1 abad Indonesia merdeka yang selalu diharapkan menjadi negara yang tidak hanya merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan, tetapi termasuk juga mahardika, bermartabat dan berjiwa mulia. Nah, ini akan kita bahas sepenuhnya dengan Ibu Dr. Dewi Utama Faiza sebagai founder Ayo Membaca Indonesia, sekaligus juga founder Kampung Rama-Rama ya. Selamat pagi Bu Dewi. Semangat pagi, Putu Eka Gunayase. Ya, bagaimana kabar Ibu? Salam buat semua. Beci-beci. Terima kasih Bu Dewi di tengah-tengah berbagai kelindahan kesibukan beliau ya untuk membangkitkan dan menghidupkan literasi di berbagai pelosok negeri. Hari ini kita bisa bersua secara virtual dalam acara dialog imajiner Mahabajra Sandi sesi kedua ini. Kemudian Ibu Bapak, untuk kemudian kita menjawab ya bagaimana proses kreatif di tungku persajian Mahabajra Sandi, kita akan langsung mendengarkan nanti paparan dari seorang Bapak Gusti Ngurah Yoga Semadi yang kebetulan mengangkat proses kreatif dari Mahabajra Sandi sebagai disertasi ya. Jadi satu pertanyaan yang paling mendasar bisa kita tanyakan, apa sesungguhnya yang menyebabkan energi Granoka tidak pernah mampu ditadah waktu meskipun sekitar 30 tahun mengabdikan diri di dunia program ya, berbagai program
untuk keindonesiaan, kebalian, ya, di buku persajian diri bernama Mahabajra Sandi. Nah, kita akan sepenuhnya membahas dengan Bapak Dr. Gusti Ngurah Yoga Semadi nantinya. Ya, Bapak Dr. Gusti Ngurah Yoga Semadi di samping mengangkat proses kreatif Mahabajra Sandi sebagai bagian dari disertasinya untuk meraih gelar doktor di UNHI, ya, dia juga adalah dosen IPB dan dosen UNHI. Selamat pagi, Pak Yoga Semadi. Selamat pagi, Pak Eka Gunayasa. Salam kenal. Rahajang Semeng. Rahajang Semeng. Selamat pagi juga Ibu Dewi Utama. Selamat pagi, Pak Selamat Yoga. pagi juga semuanya yang hadir, Pak Weste, Dawayan, Mahaguru, Titiang. Ya, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian, karena dua narasumber kita sudah siap membagikan sari-sari pemikiran dan pengetahuannya, oleh sebab itu sembari nanti kita akan perdalam dalam sesi diskusi, ya, di tengah-tengah kita juga sudah hadir, ya, Guru Wayan Weste, ya, termasuk juga ada Pak Prof. Sukriyase, ya, mahasiswa-mahasiswa dari program studi sastra Bali Universitas Udayana, termasuk juga rekan-rekan penyuluh, ya, dan ada Pak Ketut Wiguna dari Ketua PHDI Bandung yang berkesempatan juga hadir mengikuti dialog kita pagi hari ini, ya, dan segenap teman-teman yang lainnya yang nantinya akan kita ajak berdialog dan berdiskusi bersama. Sebagai pembuka, ya, untuk sesi ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Dewi Utama Faiza untuk menyampaikan sari-sari pemikirannya, terutama dalam sebuah tajuk menapaki jejak Mahabajra Sandi, memingit benih melalui pendidikan Garba Emas, pelembagaan integral, lokal dan nasional. Silakan Bu Dewi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir dan hormat kemuliaan kepada Guru Oka Grano Kagong yang telah mengundang saya bisa hadir kembali melalui dialog imajiner. Adalah sebuah perjalanan panjang sejak tahun 2013. Saat pertama kali saya terajut, ya, terkelindan dengan komunitas Mahabajra Sandi. Ternyata perspektif holografis ini memang luar biasa. Karena Profesor Edi Sediawati adalah promotor saya. Jadi seandainya dulu saya belum doktor, mungkin promotor utama saya adalah Guru Oka Granoka. Karena saya mendapat pengayaan yang luar biasa, bagaimana kosakata. Nah, ini urusan yang sangat kecil. Kosakata saya justru tumbuh ketika jumpa dengan Guru Oka Granoka. Nah, jadi ini sebuah perjalanan spiritual, bagaimana saya memaknai sedikit demi sedikit, ya, yang akhirnya ini menjadi sebuah perjalanan kami untuk gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi judul yang diberikan kepada saya, menapaki jejak Mahabajra Sandi. Ini sebetulnya satu perjalanan yang sangat literat, ya, karena saya merasa tercerahkan dan tumbuh bersama pemikiran Guru Oka Granoka dan Bapak Ibu yang hadir di sini semua. Nah, jadi ada ikatan batin di mana mengasah pranawa sabda, menerangi musik batin yang selama ini senyap dari ruang kerja saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 35 tahun 7 bulan. Jadi ketika saya dinas di Bali, saya selalu usahakan untuk berjumpa, berdialog secara fisik, secara jasad,
dengan Guru Oka Granoka, sekeluarga, dan para sahabat setia untuk mengusung bagaimana gen peradaban yang hari ini ada di sekitar kita, anak cucu cicit kita. Saya sudah punya 6 cucu. Saya merasakan kegelisahan yang sama. Bagaimana ini urusan kosakata, urusan sabda, kita masih putus asa. Nah, jadi ini sebagai prolog bagaimana kita akan melakukan satu deep dialog terkait dengan bagaimana kita memasuki planet 2045. Baik, saya terkesima saat hadir kata-kata grebek aksara. Itu pada tahun 2013. Dan hampir setiap bulan saya meminta kepada kantor untuk selalu diberi dinas ke Bali. Karena tahu sekali akan dialog dan keilmuan yang selalu diperbarui oleh pandangan-pandangan futuris dari seorang Oka Granoka. Jadi grebek aksara saya rasa itu adalah hal yang menjadi satu energi dahsyat ketika tahun 2015 kita punya menteri nama Anies Baswedan, 3 minggu dia berada di Kemdikbud, saya dan teman-teman dari Ayo Membaca Indonesia meminta kepada beliau untuk segera dihadirkan satu gerakan literasi. Jadi kami mencetuskan harus hadir gerakan literasi di Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka buah dari semua itu adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang terkait dengan penumbuhan budi pekerti, yang di dalamnya ada satu kalimat, yaitu guru membacakan buku, jadi read aloud kepada murid-muridnya selama 15 menit. Kami meminta kepada menteri saat itu hanya 10 menit, tapi beliau menambahkan 15 menit. Nah, inilah satu point of departure, ya, titik berangkat kita untuk melakukan apa sih sebetulnya paradigma yang dibangun oleh seorang Guru Oka Granoka, seorang maha guru yang mengajarkan saya bagaimana kosakata. Kenapa minat baca kita rendah? Selalu indeks minat baca kita selalu berada di urutan belakang karena kosakata yang terbatas. Jadi ketika saya kemarin juga mengheningkan hati ya, karena selalu bertemu bagaimana pemikiran beliau yang kaya dengan kosakata. Saya mengatakan, insya Allah ya, di dalam saya sebagai seorang Muslim, saya mengatakan kalau kita dengan teknologi yang sangat canggih sekarang masih galau dengan kosakata, sebetulnya kita lihat KBBI sekarang sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Semua yang Guru Oka tuliskan, sampaikan, sabdakan, itu ada di dalam KBBI. Kalau saya mengatakan harta karun kita di Indonesia dengan beragam kosakata dari Seloka Sutasoma, kitab yang ditulis oleh Emputan Tular. Kemudian bagaimana negara Kertagama di saat abad ke-14 itu menghadirkan satu kekuatan. Sebetulnya itu berhulu dari kosakata, doa, mantra. Jadi izinkan saya untuk memulai dengan slide. Ada 17 slide yang disiapkan. Semoga ada waktu untuk kita bersama saling memaknainya. Baik, kita bisa tayangkan slide terkait dengan bagaimana jejak-jejak yang ditancapkan oleh Guru Oka Granoka yang bisa saya tangkap untuk mengusung sebuah perjalanan bagaimana kita memingit benih melalui pendidikan Garba Emas. Jadi kalau kita melihat kepada penamaan saja, Maha Bajra Sandi, ya. Ada kata sandi.
Saya sebagai seorang putri Minang ya, karena ibu saya orang Minang, ayah saya yang orang Jawa. Saya lahir dan besar di Sumatera Barat, di Minang. Itu ada satu filosofi ya, bagaimana tungku tiga sajarangan. Nah, jadi segitiga, satu jerangan. Jadi tungku dengan tiga kaki. Kemudian adat basandi, sara basandi kita buat. Sandi, kata-kata sandi. Jadi kata-kata sandi ini yang saya tangkap bagaimana pergerakan Mahabajra Sandi. Semestinya kita belajar bagaimana membuka sandi, memaknai sandi. Dan sandi dalam lembar kerja hologram ditawarkan kepada saya sangat tergetar tentunya. Karena apa? Bahasa, abjad, dari aksara ke a, sara. Estetika kebahasaan yang indah. Itu yang tiga komponen yang selalu beliau sabdakan kepada saya, musik, linguistik, mistik, alam gaib. Karena sesungguhnya di dalam Islam sendiri alam gaib, mistik, itu memang satu perjalanan manusia untuk memuak layar-layar yang masih gelap gulita. Jadi di dalam ajaran Islam pun bagaimana kita membaca sandi-sandi di dalam kitab sucinya. Nah, jadi saya merasakan ya, saya punya guru bagaimana kita mengusung kebinekaan tunggal ika, penyatuan dari beragam suku yang ada di Indonesia dengan beragam kosakata. Kosakata ini adalah satu yang mistik. Karena apa? Kosakata terbanyak mungkin adalah di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita beragam suku. Nah, saya pernah sekolah di Jepang. Di saat Mahabajra Sandi berdiri pada tahun 1990, saya melihat Jepang itu kosakatanya terbatas. Karena mereka monoetnis. Bangsa yang monoetnis. Saya gelagapan ketika harus belajar bahasa Jepang. Karena kata kiru. Kiru bisa dimaknai banyak sekali. Mengenakan dan ada dan sebagainya. Nah, jadi makna yang banyak dari satu kosakata. Tapi Jepang itu cerdas. Dia membuat huruf hiragana dan katakana. Katakana satu strategi holografis untuk memperbanyak kosakata. Melalui apa? Melalui serapan. Bahasa-bahasa serapan dari beragam bahasa yang ada di dunia. Jadi kalau mereka lebih dahulu meniti titik peradabannya dengan generasi emasnya, karena mereka kreatif untuk merawat segala sesuatu yang mereka punya. Jadi mereka memiliki funds of knowledge yang sangat berharga. Ini sebagai prolog. Jadi membaca sandi, Mahabajra Sandi dalam perjalanan literasi budaya berbangsa, ini yang pelik. Dan kita masih gelap gulita di sini. Jadi multikosa, multimoda. Kita sudah berada pada zaman teks multimoda. Beragam literasi, terutama canggihan teknologi visual, dan kita kehilangan kejasatan. Saya mengistilahkan dan sangat bermakna sekali ketika Guru Oka menyampaikan tentang kejasatan fisis dan ruh metafisis. Jadi dua hal itu yang tidak hadir di dalam sistem pendidikan kita. Kita lebih kepada jasad, jasad pun tidak khatam sempurna. Jadi masalah kosakata itu adalah masalah yang kita miliki hari ini sebagai self, sebagai itself. Anak kita berkembangkan konsep dirinya dengan baik. Ketika penjasatan terkait dengan bagaimana gutural palatal, cerebral di dalam peristiwa literasi di dalam diri manusia, kemudian bagaimana indrawi, penglihatan, pendengaran, pencucapan, penciuman, sensoris, motoris, tidak hadir di dalam aksi, di dalam kita belajar, maka inilah
salah satu paradoks besar saat ini ketika itu tidak dikhatamkan di dalam keluarga. Nah, jadi miskin kosakata, miskin kosarasa, dan miskin kosamakna. Banyak orang dengan segala keilmuannya miskin, masih miskin kosakata. Jadi masalah kita hari ini adalah, ini agak sedikit mencemaskan, total illiterate. Total illiterate, karena kita tak mampu membaca misteri sandi-sandi dari semesta raya. Nah, jadi kita lanjut lagi, memingit. Slide ketiga, bagaimana percakapan ya di dalam dialog imajiner kemarin bersama Bapak Ari Dwi Payana ya, saya dan bapak-bapak dari perguruan tinggi ya, para profesor, saya juga melihat kecemasan yang sama ketika kita mengusung beragam wacana tapi tidak berakar di bumi Nusantara. Jadi ketika pendidikan literasi keluarga dicetuskan pada tahun 2018, saya termasuk yang membuat panduan-panduannya untuk pendidikan anak usia dini, itu bagaimana gerakan nasional orang tua baca buku, pemodelan, itu hanya secara jagat dihadiri oleh 7.000 ibu-ibu hebat ya dari seluruh kabupaten, istri-istri pejabat, tapi gerakan itu sunyi senyap saat ini. Ketika pandemi ini datang, maka ruang keluarga kita sepi dari membaca, lost awareness. Nah, kondisi inilah sebetulnya yang menggerakkan kita kembali, karena kita akan hidup dengan beragam virus yang akan muncul karena bagian dari kelakuan kita, peri kehidupan yang jauh dari kata-kata literat, dari bagaimana membuka sandi-sandi kehidupan yang semakin terus berjalan ya pada rodanya, bagaimana generasi yang hadir, generasi hari ini, generasi alfa, generasi dengan karakter yang berbeda dengan saya sebagai generasi baby booms, kemudian generasi Y, millennials, generasi Z, dan bagaimana kita harus berlaku terhadap generasi yang diciptakan serebralnya demikian dahsyat. Jadi cucu-cucu kita yang hadir hari ini ke dunia, Prabangkasa, Gustorang ya, ini cucu terbaru Nibu nih. Nah, bagaimana kita melakukan pelayanan, membersamai, menyelaraskan pendidikan agar generasi emas yang akan hadir di tahun 2045 ini benar-benar generasi yang literat, generasi yang mampu membuka kunci-kunci sandi kehidupan. Nah, ini menjadi tugas kita nanti. Nah, jadi Nibu mengharapkan ya, hulu dari semua jawaban itu adalah keluarga. Bagaimana para desa. Sekarang ada desa literasi, kampung literasi, tapi itu hanya penamaan jasad. Spiritnya belum terbangun. Nah, siapa yang membangun, meniupkan ruh, spirit untuk hal yang metafisis kalau kita masih berjalan dalam ketaksadaran, belum kepada kesadaran. Nah, jadi ini masih menjadi wacana yang harus kita gerakkan. Kemudian bagaimana memaknai pendidikan hari ini? Saya melihat dari hal yang sederhana, bagaimana memaknai kosakata, kosarasa, kosamakna, karena di sanalah bagian dari keunggulan manusia. Sekarang urusan kosakata, negara-negara maju itu selalu berpikir, sebelum usia 7 tahun kosakatanya harus 8.000, 9.000 tertakar. Kita mungkin ya di zaman abad ke-7 dan 14, kosakata para nenek moyang kita itu sudah melebihi dari kosakata kita hari ini, karena banyak sekali ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Jadi secara jasad yang kita lihat adalah bagaimana Candi Borobudur ya, dari sisi arsitek
arsitekturnya canggih, kemudian bagaimana pinisi, bagaimana transportasi saat itu yang bisa berlayar di samudra, menjadi bahtera yang luar biasa, sehingga Bugis ya, suku Bugis dengan beragam kekuatan pemikiran untuk mencipta kapal-kapal itu bisa berlayar hingga ke Okinawa, sehingga orang Jepang bilang gennya orang Bugis dengan gennya orang Okinawa kok mirip ya. Nah, itu ada semacam dialog budaya dan dialog gen karena terjadinya diaspora. Nah, jadi memaknai pendidikan hari ini lebih kepada hakikat mendidik jiwa. Yang selama ini yang kita didik jasad, bangun gedung, bangun ini itu sarana, tapi ruhnya tidak tumbuh. Jiwanya tidak menjadi kaya. Nah, jadi esensi manusia itu sesungguhnya berasal dari dunia metafisis. Imateri, menggumpal rasa. Ia bukan komposisi, ia mengandung daya untuk mengetahui dan bergerak aktif. Dan itulah kekekalan yang abadi. Jadi ini satu renungan ya buat kita semua. Di mana pendidikan hari ini ada di dalam keluarga, kembali ke keluarga. Jadi pendidikan keluarga dari dulu selalu dia dengungkan, digaungkan, dinyatakan oleh guru Oka Granoka. Nah, sekarang ini menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Guru kita kebingungan guru dijawab dengan alat lagi, jasad yang bernama gadget. Sementara di Jepang, negara yang menciptakan beragam teknologi, anak SD-nya nggak menggunakan gadget. Tahun 2021, kebetulan saya lagi di Jepang ketika Jepang lockdown. Jadi saya melihat bagaimana Jepang bisa melakukan hulu-hulu, melakukan gerak-gerak yang ada di keluarga dengan cara yang sangat natural. Jadi mungkin ini sebuah renungan buat kita juga ya, bahwa kreativitas menggerakkan dasar-dasar dari apa yang bisa menggelegakkan satu gerakan ini mesti kita pikirkan bersama. Oke, nah, ini dia paradigma holografis. Saya mengatakan paradigma holografis ini adalah sebuah strategi ampuh literasi. Karena kami pun membaca ya dari buku-buku terkait dengan kecerdasan biofilia, bagaimana Tuhan, alam, dan manusia itu satu komposisi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ketika fenomena mengejutkan yang ditulis di dalam pemikiran Guru Oka Granoka bahwa partikel Baik, Bu Dewi. Tampaknya Bu Dewi mengalami gangguan sinyal mungkin ya, Mbak Cok ya. Makanya saya terjaga. Sebenarnya beberapa detik, tapi saya kira sebentar lagi pasti Bu Dewi akan melanjutkan. Dan karena apa? Share screen-nya masih berjalan. Nah, Bu Dewi kayaknya terlontar, sebentar lagi akan gabung Guna. Jadi ini yang disampaikan ini paradigma holografis sebuah strategi literasi. Pak Granoka itu tahun 2016 loh, Guna. Sudah menyampaikan mengenai metaverse yang sekarang, wow, di Facebook, anak-anak muda, ibu-ibu yang ikut di sini, bapak-bapak yang ikut di sini Zoom meeting ini, Pak Gren itu udah ngomongin itu tahun 2016 tentang meta. Tapi di dalam hologramnya itu, di situ ada sematik, apa dan apa-apa itu. Jadi saya nggak mau bocorin. Silakan memburu dong buku-bukunya Pak Gren gitu loh. Nanti kalau sudah ini keterlambatan kita sebagai pelajar-pelajar di Indonesia ini apa cendekiawan gitu tuh, itu yang dikatakan dari awal gitu. Kenapa sih enggan sekali belajar? Gitu. Kenapa sih enggan sekali belajar? Kenapa sih enggan sekali untuk mengakui sekalipun Anda doktor,
Profesor, Anda perlu belajar, terutama apa? Kekuatan kosakata. Wah, linguistik banget ini. Belum juga nih muncul Bu Dewi gimana nih? Saya nungguin supaya saya menyerahkan Ya, kembali. tapi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi dalam pembukaannya, Moco. Jadi Bu Dewi menegaskan bahwa peradaban itu bisa dibangun kalau kita berhulu pada kosakata, kemudian kosa rasa dan juga kosa makna ya. Dan kalau kita yang sering bergumul di Mahabharata Sandi akrab sekali dengan salah satu petikan dari Idowayan Okegranoko yaitu Witning Sabda Kamulaning Dadi Wong. Iya. Jadi berasal dari sabda itulah kelahiran kita sebagai manusia begitu ya. Dan yang kedua tampaknya Bu Dewi mencoba mengembangkan bagaimana sesungguhnya aktualisasi dari program literasi itu dengan basis konsep-konsep dari Mahabharata Sandi ya. Ini saya kira apa yang disampaikan sama Ibu Dewi ini jembatan seperti harapan dari Mahabharata Sandi, bahwa kita harus terus-menerus menciptakan jembatan menuju puncak itu. Ini pembicaraan dari puncak kuasa. Jadi Bu Dewi ini puncak kuasa ini bukan berarti presidennya atau apa, ini para pemikir. Ini doktor loh dalam strukturnya, staf ahli di kementerian loh ini. Jadi bagaimana daya tafsir itu dari berbagai pihak itu, apakah pemikiran Granoke ini sebenarnya sunyi sepi, tidak dimengerti seperti kata-kata itu yang saya tonton cuplikannya ini, beberapa profesor doktor di Bali ini justru merasa terbata-bata. Untuk saya mengatakan tidak mengerti ya, Gun, terbata-bata. Terbata-bata, saya godain ya. Jadi terus kemudian pesannya Pak Grand tadi itu kan keren sekali gitu loh. Mengutip ada pemikirannya Profesor Edi Sediati yang saya hormati luar biasa. Dia itu penulis disertasinya itu Jenana Sidanta loh Gun, Edi Sediati itu. Nah ini mentornya dari Ibu Dewi ini. Ibu Dewi, apakah Anda sudah bergabung atau ke panitia? Sudah. Ya, langsung saja kita berikan. Oke, itu caranya kita menunggu supaya jangan blank ini, soalnya rekaman terus berlangsung. Jadi semuanya yang ikut Zoom meeting ini pastikan Anda tidak akan bergerak sedikit pun, pasti terpesona. Silakan Gun, dipandu lagi. Baik, terima kasih Moco. Kalau misalnya Bu Dewi Utama Faisal sudah bergabung dalam ruangan kita, waktu dan kesempatan untuk melanjutkan pemaparan tentang paradigma holografis sebagai sebuah strategi literasi, saya persilakan. Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Sebentar. Ibu Dewi, di manakah Anda? Ini saya mencari-cari juga nih, Gun. Ini. Ya, sama mau. Jadi ini paradigma holografis sebuah strategi literasi. Saya kemarin waktu tanggal 29 Desember itu terpesona sekali dengan pemikirannya Mas Taufik Rasen, menanggapi dengan memberikan, loh sekarang loh ketemu harinya pemikiran-pemikiran Granoke yang tidak dimengerti mungkin oleh lingkaran terdekatnya, bahkan spektrumnya di kalangan cendekiawan di Bali. Nah sekarang berapa orang yang ingin escape istilahnya Mas Taufik Rasen ke luar angkasa. Nah sekarang Pak Granoke itu sudah menjelaskan bahwa ini menuju apa? Planet 2045. Sambil menyapa Ibu Dewi, apakah Anda sudah bergabung? Dan hari ini mohon diperhatikan bagaimana paradigma holografis sebuah strategi literasi ini berkaitan sekali dengan pelembagaan, artinya pengasuhan pola yang dialami oleh Mahabharata Sandi, baik sebagai keluarga batihnya Granoke pribadi, dan kemudian bagaimana seluruh anak-anak yang tergabung dalam proses Mahabharata Sandi ini mengalami hal itu. Sungguh luar biasa, itu yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana kekuatan Pak Oke Granoke Gong bersama ibu, bersama kelima putra-putrinya ini, menerima kemudian seluruh anak-anak ini. Gun, apakah Ibu ini sudah terjaga? Dewi, tampaknya belum.
Belum terjaga Ya, Bu ini. Dewi ini kenapa bisa mendeskripsikan dan menarasikan konsep-konsep Mahabajra Sandi demikian cemerlang ya, Mocok. Saya masih ingat sekali Sangat cemerlang ini. Menurut saya ini salah satu bentuk jembatan. Jadi Iya. teman-teman cendekiawan ini keren sekali menurut saya. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, Bu Dewi Utama Faiza ini memang pembaca karya Granoka yang suntuk begitu ya, Mocok. Tadi kita mendengar bahwa di tahun 1990 ya, Mahabajra Sandi kemudian menerbitkan buku Perjalanan ke Pranajiwa ya. Kemudian ada buku tentang reinkarnasi budaya dan buku-buku lainnya. Jadi untuk bisa ikut dalam pendakian pemikiran Granoka, buku-buku ini memang mesti kita jadikan sebagai bahan bacaan wajib ya, Mocok. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita bersama-sama hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mahabajra Sandi. Jadi Bu Dewi Utama Faiza sempat ikut dalam program Mahkota Budaya, terutama yang kita lakukan di Jageraga, Mocok. Nah, waktu itu Bu Dewi Iya, saya Faiza masih punya fotonya. Saya waktu itu jadi juru potret jadi sama tukang setting. Jadi saya punya potretnya Ibu Dewi Utama ini. Sambil nunggu, ini saya bacakan ya, fenomena mengejutkan bahwa partikel subatomik dapat seketika berkomunikasi satu sama lain, saling terkoneksi. Tadi itu luar biasa Bu Dewi Utama, dan tentu saja begini, agar tidak waktu karena terus bergulir, Gun. Jadi kita undang saja pemateri yang selanjutnya, Pak Gung Smadi. Setelah itu baru kembalilah Ibu Dewi Utama, karena kayaknya ini persoalan mati listrik deh. Ini bukan persoalan terpental karena wifi ini, ya. Ini. Ya, jadi dari awal apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Utama Faiza sudah demikian menarik ya, Mocok. Jadi kita simpan dulu Bu Dewi Utama Faiza. Iya, kita simpan ya, sehingga semua yang ini baru bergabung, ada Profesor Divye, Wayan Divye, ada banyak sekali mulai bergabung. Saya lihat juga dulu dari tadi itu ada Pak Wayan Wester. Jadi nanti saya akan todong-todong, Gun, todong-todong aja mereka untuk membuatkan tanggapan. Jadi kita persilakan saja sekarang narasumber selanjutnya. Silakan Gun untuk memandu dialog ini. Terima kasih, Mocok. Jadi sesuai dengan apa yang disarankan oleh Mocok tadi ya, kita simpan dulu pemaparan lanjutan dari Bu Dewi Utama Faiza, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Yoga Semadi untuk memaparkan sari-sari pengetahuannya berkaitan dengan proses kreatif di Mahabajra Sandi, dan satu kekuatan utama yang menyebabkan Granoka tidak pernah lelah untuk melanjutkan program Mahkota Budaya dan program-program yang lainnya, yaitu konsep niskama karma. Jadi getaran pikiran yang tanpa pamrih. Nah, bagaimanakah hal itu dalam amatan seorang Bapak Yoga Semadi? Waktu dan kesempatan sebetulnya saya berikan. Terus Pak Yoga Semadi. Om Swastiastu. Om Abhidharmastu Namasidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam. Selamat pagi semuanya yang hadir pada kesempatan webinar pagi yang cerah ini. Pertama-tama, sebelum saya memaparkan materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam suasana yang ceria, sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang saya muliakan,
adalah Maha Guru Idawayan Oko Geren Oko Gong, ada yang hadir Profesor Dr. Wayan Dibio selaku mantan promotor saya, juga Bapak Profesor Dr. Iwayan Sukoyase, mantan ko-promotor saya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Utamanya Guru Wayan Westo yang banyak saya ajak dialog, berdiskusi tentang bagaimana bisa menyelesaikan sebuah disertasi saya selama 1 tahun di bawah bimbingan Guru Westo. Tidak, salam hormat saya juga kepada Cok Sawitri selaku host, pembawa acara yang moderator, juga Pak Guna Yase. Pak Jun tidak hadir, pasangannya Cok Sawitri niki. Nggih, rasanya kurang lengkap kalau tidak berpasangan Cok Sawitri dengan Pak Jun niki. Barangkali ada sesuatu hal Bapak Jun. Kemudian teman-teman yang lainnya yang berkesempatan hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir, yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, karena ada sesuatu dan lain hal pemaparan daripada Ibu Dewi Utama, mungkin ada gangguan sehingga belum selesai, ya, sehingga moderator mengalihkan acara ini kepada pembicara selanjutnya, yaitu saya sendiri. Saya sempat dialog lama, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu sama Ibu Dewi, panjang kali lebar, membahas apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya juga saya memohon maaf, barangkali nanti dalam pemaparan ini ada ucap kata atau perkataan saya yang kurang sedap didengar atau sesuatu yang keliru, barangkali saya mohon maaf kepada hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga dimaafkan. Tan Hano Wong Swastoanulus. Jadi lebih awal saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akan awali dengan Manggala yang ada dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 2 mengenai niskama karma, sedapat topik karma yang membebaskan. Om Ayuga Namastu. Sri Bhagavan Vacha Somya Karma Yoga Ni Asriya Sakara Tayastu karma samya
Sri Bhagawan bersabda, pembebasan diri dari keduniawian dan melakukannya tanpa keakuan. Kedua-duanya ini menuju ke arah pembebasan jiwa. Akan tetapi, dari kedua ini, melakukan pekerjaan tanpa keakuan adalah lebih baik dari membebaskan diri dari keduniawian. Demikian petikan dari Bhagavad Gita bab 5 sloka 2. Jadi rasa hormat saya ketika awal bertemu dengan Idawayan atas petunjuk dari Prof. Sukoyase, saya selaku mantan mahasiswa. Pertama-tama saya datang saat kuliah S2, apa yang Urah mau? Itu pertanyaannya kepada saya. Oh, begini Pak, saya ingin membahas tentang yoga, akan tetapi kaitnya dengan seni. Oh, ini teliti Idawayan. Nah, maka datanglah saya ke Batu Kandi tahun 2011. Sekitar 10 tahun yang lalu saya kenal beliau dan meneliti dengan judul Perburuan Kepranajiwa dalam tesis saya, Sanggar Maha Bajrasandi, Batu Kandi, Denpasar. Saya datang ke Budekeling di Taman Sari melihat apa yang terjadi. Pergelaran itu, ada sahabat saya di sana yang menarikan topeng Gajah Mada, dan beliau mengatakan, itu bagus Arjawo, Murah, ini adalah satu-satunya sanggar yang paling unik di Bali. Tidak ada yang lainnya. Seperti itu, kata beliau. Itu sahabat saya, itu bagus Arjawo, yang menarikan Gajah Mada itu. Lalu saya mulai tercengang, ini ada apa? Apa keunikannya? Saya terus menggali di bawah tuntunan dari Bapak Wayan Westo, guru saya. Ketika saya datang untuk melanjutkan menjadikan sebuah disertasi, Bapak Wayan Westo pun berkata, ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Butuh waktu lama, 1 tahun saya kasih Anda. Anda harus masuk kepada tantra, tidak ada jalan lain. Nah, saya berpikir atas petunjuk Wayan Pak Guru Westo, wah, saya harus merabah hutan yang begitu luas. Maka startlah saya mulai meneliti dengan wawancarai, sempat ada keraguan-keraguan dalam diri karena saya berpikir orang seperti saya barangkali seperti apa yang diutarakan Cok Sawitri tadi sebagai pemambah, saya belum apa-apa. Jangankan saya sendiri, Bapak Westo, guru yang hadir hampir 20-an tahun, ya, saya sempat koordinasi per telepon semenjak berdirinya Sanggar Maha Bajrasandi. Dia banyak memberikan kontribusi tentang penulisan, tentang wacana beliau dan sebagainya, terlibat langsung. Jadi merasa sangat masih jauh merambah itu semua. Karena perjalanan masih panjang. Mahayana. Apalah artinya seorang yoga? Saya mulai
memulainya sempat juga kandas karena mohon maaf, mungkin saya tidak kuasa dengan keadaan diri saya yang selalu kehadiran seorang istri memberikan sakti, motivator kepada saya. Harus semangat. Saya orangnya agak sensitif dan belengih ya, tanda kutip belengih. Pak Profesor Bibio membimbing saya, ini tidak main-main. Ini adalah mendetail beliau. Saya ucapkan kepada semuanya, rasanya berhutang 7 turunan. Saya kepada Pak Prof Bibio, Pak Prof Sukoyaso, terlebih lagi dan guru. Itu wayan kau. Begitu selesai disertasi, sajikan itu kepada Idawayan, dan Idawayan pun menyatakan dengan kerendahan hati beliau, "Atu, saya berbicara, ini masih parsial, masih jauh." Tapi apa yang beliau katakan? Beliau berkata seperti ini, "Saya merasa bangga dan berhutang 7 turunan pada Anda." Saya kaget atas ucapan beliau. Kenapa berhutang 7 turunan beliau kepada saya? Saya juga tidak ngerti karena apa. Itu yang bisa saya perbuat, itu saya bisa persembahkan pada kerja-kerja kreatif beliau yang saya anggap sebagai super kreatif seperti itu. Jadi Profesor Ida Bagus Yudo Tribuno juga memberikan apresiasi kepada saya karena keberanian saya memuat ini dan menjadikan sebuah disertasi. Seperti itu, mohon maaf. Ini ada mulai ini. Kalau saya stop, tidak bisa melanjutkan ucapan saya. Mohon maaf karena sekali lagi saya belengih begitu ya. Mudah-mudahan saya bisa kuat karena bukan saya sedih, karena saya merasa diri masih jauh dan tidak ada apa-apanya. Terima kasih istri saya telah memberikan saya tisu. Saya lanjutkan. Pak Pesto yang 20-an tahun ikut bersama beliau merasa masih jauh, murah, harus menembusnya dengan tantra. Saya mulai pelajari membuka-buka tantra, karena itulah tidak bisa dijangkau dengan pemikiran, hanya bisa dijangkau dengan hati. Ya, maka wajarlah para praktisi pendidikan yang berkiblat kepada istilah pragmatis, jadi masih menggunakan logika berpikir, barangkali masih meraba-raba seperti itu. Karena metu sang kaning budi sang kawiwara. Pikiran itu ada amkara, mana amkara, cita dan budi. Di budilah letaknya ini. Tidak ada lain, maka sulit dijangkau. Hanya seperti kata Pak Prof Sudiano, 1 orang di antara sekian miliar yang hadir seperti Dangyang Astopake. Tidak bisa dirajuk kepada literasi-literasi yang lain. Ini adalah supra sensitif. Ya, saya mencoba mulai kalimat dengan pendekatannya melalui niskamo karmo, karma yang membebaskan. Apa yang dimaksud karma yang membebaskan? Seperti matahari, beliau tetap bersinar walaupun
apapun yang terjadi, tetap bersinar dan bersinar sepanjang masa. Tidak peduli. Itulah kerja-kerja masif sampai beliau mengundurkan diri, konsentrasi kepada apa yang sesungguhnya harus dicari dalam hidup ini. Ya, Niskamo Karmo adalah sebuah jalan yang utama, seperti petikan Sloka Bhagavad Gita bab 5 Sloka 2, itu jalan pembebasan itu tiada lain adalah melakukan kerja yang tanpa pamrih atau kerja yang tidak mengharapkan hasil. Kerja-kerja seperti ini sangat jarang ada. Kalaupun ada, hanya 1 di antara sekian miliar penduduk dunia. Itu. Dan inilah syarat utama untuk mencapainya. Maka sekali lagi, metu sang kaning budi sang kawiwara. Tidak ada jalan lain. Hanya bisa dirambah melalui budi, pendekatan budi. Maka saya coba mendekati dengan pendekatan yoga. Yoga dengan apa yang saya dapatkan dari pemahaman Pak Prof. Sukoyaso, merekonstruksi, menjadikannya yoga itu menjadi sebuah teori. Kata Pak Prof. di bio, saya tidak banyak berbicara tentang teori yoga, menjadi teori yoga itu, supaya tidak istilahnya kenyataan buat bohong, Anda mempertahankan teori yoga. Buktinya, tidak ada apapun pendekatan saya melalui teori yoga. Karena memang ada. Jadi tokohnya ada, premis-premisnya ada, saya mencoba meramu, meraciknya yoga itu menjadi sebuah teori. Dan pendekatan itu saya pakai dengan mengkombinasikannya melalui life story. Bagaimana perjalanan Ida Wayan semenjak lahirnya sampai kerja-kerja kreatif beliau, perpindahan beliau dari Buddha Keling ke Yang Batu ke Batu Kandik, berakhir. Nah, sekarang beliau ada di Bongkase, yang sesungguhnya adalah Bangkase. Seperti itu. Ada apa Bangkase itu? Kenapa beliau memilih di Bangkase? Perpindahan tiga mulai dari Buddha Keling, Yang Batu pertama, kedua Batu Kandik, dan ketiga ke Bangkase atau Bongkase. Dan hari ini atau webinar ini melibatkan 3 institusi. Pertama, UNUD, kampus UNUD. Kedua, kampus UGN Sugriwa. Ketiga, UNHI. Dan nanti akan berputar menjadi kelipatan 3 kampus di wilayah Bali lah mewakili, membuka gerbang itu. Gerbang istana nanti akan terbuka dengan sendirinya. Itulah judulnya, Manwantara 7. Kenapa seperti itu? Hitungan-hitungannya adalah 1, 7, 14, 21. Sekarang kita berada di abad 21. Saya mewawancarai tokoh di Buddha Keling. Ida Wayan adalah generasi ke-14 dari Dangyang Astapaka. Generasi ke-14. Ada apa generasi ke-14? Puncak kembali. Saya dapatkan begitu. Generasi ke-14 dari Dangyang Astapaka. Gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Apa maksudnya? Kerja yang tidak bisa dihalangi, sendiri, menyendiri, menyepi, kerja masif, orang lagi tidur, Ida Wayan bekerja terus, dan disampaikan kepada Jokowi sebagai pemucuk pemegang kebijakan
nomor 1 di Indonesia. Dan inilah acuan beliau. Pemikiran beliau yang supra sensitif sudah merambah barangkali plentium berapa? 4, mungkin sudah melampaui 4 karena acuannya adalah abad menuju 1 abad Indonesia merdeka 2045. Ada apa 2045? Coba ilustrasikan kenapa Bhagavad Gita itu disajikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Pertanyaan itu disajikan kepada Pak Prof. Sukoyasa. Kepada saya pribadi, saya belum mampu menjawabnya. Akhirnya beliau sendiri menjawab. Yudhishthira pemegang tambuk kebijakan. Kenapa tidak mendapatkan Bhagavad Gita itu sendiri? Kenapa hanya terpilih Arjuna yang melambangkan manah, melambangkan pikiran seperti itu? Karena Arjuna memiliki wawasan jauh ke depan. Beliau ragu-ragu. Apa yang saya dapatkan kalau saya membunuh kakek, membunuh saudara, membunuh, saya tidak ingin bertahta, kata Arjuna. Saya tidak ingin semuanya ini. Itulah keraguan-raguan Arjuna. Akan tetapi Yudhishthira, beliau berpikir pendek, beliau berjudi, beliau mempertaruhkan istri saudaranya. Pendek pikirannya Yudhishthira. Akan tetapi Arjuna memiliki wawasan yang jauh ke depan. Itulah sebabnya Bhagavad Gita kembali diturunkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Seperti itu. Orang-orang yang memiliki wawasan jauh ke depan, inilah orang-orang yang maha hebat. Maka tidak salah manuantara, manusia dewa. Lalu saya berbicara, diizinkan pada kesempatan hari ini atas prakarsa Idawayan Oke, Anda berbicara tentang konsep avatar. Apa itu avatar? Avatar secara konsep berarti turun menyeberang. Kita semua adalah avatar. Karena berdasarkan Mahavakya, Sarvam idam kalu Brahman, Tatvam asi, Ekam Adityam Brahman, Brahman Karmam, dan seterusnya. Mahavakya, kita sesungguhnya Atman, kita sesungguhnya Brahman. Seperti itu. Tetapi kita tidak sadar dengan diri kita. Hanya orang-orang tertentu yang terpilih menyadari akan kebenaran ini. Maka dari itu, kita semua ibarat sebagai lampu-lampu yang masih kecil, mercusuar. Tetapi Idawayan adalah lampu yang besar. Kita berada dan bersyukur kita berada di jaringan beliau. Karena kita dituntun oleh beliau. Ibaratkan seorang empu kuturan yang sudah mampu menegakkan Meru di tuntungin hati, beliau membuat acuan plutuk untuk dipakai acuan kepada para para pembuat upacara. Walaupun beliau sudah mencapai tungtungin hati, mampu menggetarkan Meru, menegakkan Meru di jantung hati, tapi beliau membuat plutuk, ibaratnya seperti itu. Walaupun beliau sudah mampu menegakkan Dharma, Botaro Swecho, kuasa manusia boleh berkendak, akan tetapi pada akhirnya kuasa Tuhanlah yang menentukan. Inilah konsep avatar. Kita boleh berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kuasa Tuhanlah yang akan menentukan segala-galanya. Seperti itu. Jadi beliau bergerak, walaupun beliau sudah mencapainya, tetapi ingin mengajak tataran kita semua dalam bentuk pakerana, yaitu jalan Mahayana, jalan besar, kata Pak Guru Westo. Jalan besar ini tidak banyak orang yang mampu. Akan tetapi beliau terus menggerakkan kita, membuat simpul-simpul, membuat temuan-temuan, sehingga
ini akan disajikan mulai dari Bali matahari terbit. Di Bali lah karena kita mendapatkan warisan dari Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Saya tidak akan banyak, kita akan lebih banyak berdiskusi. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita tentang seekor musang. Musang itu dia sibuk mencari harumnya. Di mana letak keharuman? Dia sibuk ke sana kemari mencari ke hutan, merambah ke sana ke semari mencari keharuman itu. Demikian juga kita semua sibuk mencari keharuman. Kita Sanatana Dharma berdasarkan Satyam Siwam Sundaram. Sundaram itu adalah indah, keindahan. Kebenaran hanya berhak dicari oleh orang yang mencarinya. Kebenaran hanya ditentukan berhak didapat oleh orang yang mencari, kata Idawayan Oko Grenoko. Ya, solusi ini pada tataran begini hanyalah seni seismograf sebagai jalan pendakian, jalan solusinya, yaitu Sundaram. Sundaram, keindahan. Apabila kita berhenti dan menemukan keindahan itu sendiri, kita pun akan berhenti mencari. Pribadi ini, sosok tubuh ini terus mencari dan mencari. Sehingga pada akhirnya berhenti mencari ketika sudah merasakan diri mencapai Sundaram itu, barulah berhenti mencari. Sementara ini masih mencari, kita terus mencari. Tapi Sundaram yang bagaimana harus dicari? Seperti kata musang tadi, cerita musang. Dia sibuk mencari, ketika dia lelah mencari, istirahat di sebuah hayunan, kemudian dia mendapatkan pusarnya, itulah sumber keharumannya sendiri. Maka berhentilah dia mencari. Oh, ternyata di pusar inilah sumber keharuman saya, kata musang. Seperti itu Satyam Siwam Sundaram. Sundaram harus berdasarkan kesucian, Siwam, dan berdasarkan Satyam, kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, kita akan lebih banyak berdiskusi tentang hal ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada Putu Eka Guna Yasa sebagai moderator. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Pak Gusti Ngurah Yoga Semadi atas cerita dan sekaligus juga inspirasinya ya. Gembira sekali kita, Ibu Dewi udah gabung loh. Oh, udah ya. Oh, Bu Dewi udah gabung dengan pasti ini Bu Umu Faiza sekarang namanya. Dari tadi saya carikan ini. Terus tapi saya ingin melengkapi apa yang disampaikan Pak Yoga Semadi supaya nanti menjadi keren ya, karena ini bagian dari tema pada awal tahun baru. Jadi ini sebenarnya mengingat kembali, nanti ada Pak Weste ya. Jadi ini titip Pak Weste, tolong dititip ini adalah jika seni imen-imen hendak meruang di jagat Pulina, maka ia adalah sebuah institusi. Dharma Cakra Prabawa mengisyaratkan usaha terus-menerus berpendarasan akar tiga elemen dasar kompleks kebenaran satyam, logik holistik, yang terukur kesucian kebajikan siwam, etik moralistik yang termanifestasikan pesona keindahan Sundaram, estetik integralistik, menuju kuncup surga kemuliaan Tuhan, hakikat tertinggi atau pusat mahkota alam semesta raya. Jadi saya hanya menegaskan apa yang disampaikan dari Pak Yoga Semadi tadi, pijakannya ke situ sehingga semua peserta Zoom nantinya asik memasuki diskusi. Silakan Gun, ambil alih kendalinya dan sapa kembali Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cok Sawitri ya yang sudah memberikan satu artikulasi kepada kita semua berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga Semadi.
dengan tajuk Niskama Karma ya, getaran pikiran yang tanpa pamrih, itulah sesungguhnya yang menjadi elan kreativitas yang membuat Granokah tidak pernah menghentikan program-program yang telah dirintisnya. Karena Ibu Dewi Utama Faiza sudah bergabung di tengah-tengah kita, ya. Jadi waktu dan kesempatan akan saya aturkan kembali Bu Dewi. Tadi kita sampai pada sumber literasi yang holografis begitu ya. Sedang enak-enaknya kita bersama mendengarkan sari-sari pemikiran Ibu, lalu kemudian dihempas oleh Zoom ya, karena mungkin ada kendala sinyal, mati lampu, dan yang lain sebagainya. Silakan Bu Dewi dilanjutkan lagi Bu, pemaparannya. Iya, saya mohon maaf. Aduh, terjeda. Nah, itulah teknologi ya. Teknologi terkadang tidak bisa kita genggam. Alhamdulillah, Stungkare kita bisa kembali tergabung. Meski belum stabil, tapi semoga ini bisa tersampaikan ya pemikiran-pemikiran sinergi kolaborasi dengan bagaimana kita mengusung ya hadirnya kembali 2045 dengan segala upaya yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita sambung kembali bagaimana paradigma holografis ini sebuah strategi literasi yang sangat cerdas dari yang ditawarkan oleh Guru Oka Granoka. Bagaimana kita melihat saling keterkaitan. Jadi otak kita, beliau selalu bercerita tentang gutural, palatal, cerebral. Jadi masalah linguistik itu masalah cerebral. Masalah bagaimana saling keterkaitan antara saraf-saraf yang kecil ya, neuron dan sebagainya. Ini ilmu bagian dari ilmu neuroscience. Nah, kecerdasan ini mampu nggak kita hadirkan di dalam sebuah gerakan? Karena pemikiran yang dangkal di dalam pendidikan kita masih berlaku sampai hari ini, di mana soal-soal ujian kepada anak-anak kita lebih kepada betul salah, bukan masalah bagaimana kompetensi dia menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu, saya melihat bagaimana sel-sel otak yang berada di dalam neutron yang sangat atomik, yang tidak bisa dilihat kasat mata, bagaimana ini dipahami oleh semua orang tua, semua guru, bahwa cara kita belajar dan mengajarkan anak-anak kita dalam satu saling keterkaitan, terkoneksi. Nah, jadi di SD dengan pembelajaran berbasis tematik ya, dulu pernah kita dengar. Bagaimana tematik, bagaimana muatan lokal. Nah, isu itu tidak sampai terjawab dengan baik di dalam sistem pembelajaran kita. Nah, sekarang dengan hologram ini kita menjadi satu dasar pijak berpikir bahwa semua saling terkoneksi. Semua saling memberikan manfaat, saling menguatkan. Nah, di sini mungkin nanti lebih spesifik ya di slide-slide terakhir. Kita lanjut bagaimana paradoks zaman besar yang disampaikan oleh Guru Oka. Jadi kita memang sampai pada situasi kondisi yang memerlukan sinergi bersama untuk memecahkannya. Kegagalan kita hari ini tentu satu tantangan ya, solusi yang harus dicarikan jalan keluarnya, dan bagaimana wabah pandemi ini telah menumpas kita di ranah publik untuk kembali ke rumah, domestik. Nah, jadi bagaimana kita menguatkan domestik kita supaya tidak terjadi loss awareness, tidak terjadi loss learning, tidak terjadi totally illiterate. Nah, ini kata kunci ya yang menjadi pikiran kita. Nah, kemudian Bu Dewi akan coba bahas terkait dengan deklarasi Praha itu ada di slide 7. Jadi pada tahun 2003 itu kita telah dihadapkan pada satu kondisi global bagaimana semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini harus memahami tentang
Baik, Ibu Dewi. Wah, tampaknya Bu Dewi mengalami kendala sinyal lagi nih, Ki. Mojo. Enggak, kurang stabil aja. Sebenarnya masih menggantung nampak itu. Tapi ini memang keren sekali ya. Hal yang paling sulit ya dilakukan oleh banyak sahabat ya untuk memberikan jembatan pemikiran Granoke ini. Dan nampaknya gimana soal waktu nih Gun? Kita ini sudah memasuki tahap berapa dan mungkin nanti pada saat diskusi, tanggapan dan sebagainya, Bu Dewi ini akan bisa melanjutkan paparannya ketika terjadi sahut menyahut misalnya. Kan di sini ada nih Pak Weste yang menemani dari perburuan prana jiwa itu yang sebenarnya bagian dipakai oleh Pak Yoga Semadi. Meskipun agak-agak gimana gitu. Terus kemudian ada Prof. Dibye juga katanya ada yang menjadi mentor-mentornya. Sementara Prof. Edi Sidiati mungkin berhalangan datang ya, mestinya Bu Dewi juga bawa mentornya nih. Gitu. Jadi gimana? Sambil karena menurut Ibu Dewi di sana itu terjadi mati listrik. Jadi kemungkinan memang agak susah untuk stabil. Gun, kita akan mengundang yang memberikan tanggapan dulu ya, sehingga situasi dialog jembatan puncak ini, jembatan emas ini berlangsung emas bersinar. Jadi saya persilakan kepada Gun untuk memilih. Ini banyak nih yang siap sebenarnya menanggapi. Ini paling siap nih harusnya Pak Wayan Weste. Terus, Bu Umu Pak Isa kembali bergabung loh, Bu. Tuh kan? Jadi terserah Gun. Silakan Gun. Halo Bu Dewi. Ya, mohon maaf lagi ya Allah. Bu Dewi akan menggunakan HP saja ya, karena ini trouble di listrik di rumah. Jadi kita menggunakan HP saja. Mohon izin. Ya. Apa ini mau dilanjut atau kita diskusi dulu? Bagaimana? Lanjut dulu Bu Dewi, mungkin bisa dipetakan dulu sari-sari pemikirannya sekitar 10 menit. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik. Mumpung di tengah-tengah kita Pak Weste, ada Prof. Dibye, dan yang lain-lainnya juga sudah siap akan berdiskusi. Silakan Bu Dewi. Baik, kita lanjut ke slide nomor 7 ya. Tadi sudah kita masuk terkait dengan gerakan literasi dunia. Bagaimana dunia ini juga cemas dengan masalah literasi. Jadi memecahkan sandi-sandi. Jadi bagaimana climate change ya, perubahan dunia yang begitu cepat ya, kemudian berubah dalam perubahan. Nah, jadi deklarasi Praha ini yang harus kita cermati karena terkait dengan kondisi di Indonesia yang masih calistung, membaca, menulis, berhitung, membaca, menulis, berhitung. Padahal kesepakatan di dalam deklarasi Praha pada tahun 2003 bahwa seminimalnya bangsa-bangsa di dunia itu menghatamkan, menamatkan literasi dasar. Itu terkait dengan bagaimana tadi yang disampaikan speaking, listening. Nah, bagaimana sabda itu dihatamkan, bagaimana gutural palata, bagaimana kekuatan bahasa ibu, bahasa kalbu itu digeliatkan karena jadi ini PR kita. Nah, ketika kita melihat bagaimana bertuahnya bahasa ibu, di mana pewarisan dari kemanusiaan itu sendiri adalah kosakata. Bagaimana dari mendengar, mengamati, mengucapkan, membaca, berhitung, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa berkomunikasi. Itu yang diistilahkan di dalam gerakan literasi nasional sebagai multiliterasi. Itu adalah harta karun dari sebuah keluarga. Nah, gerakan 9.000 kosakata tidak ternyata dengan gerakan membaca saja seperti yang dilakukan oleh Bu Cok Sawitri ya, Ibu melihat itu bagaimana Bu Cok
membacakan cerita. Nah, seperti itu hadir di dalam keluarga, itu masih sayup-sayup dilakukan dan disuarakan. Nah, jadi gerakan yang diistilahkan dengan bagaimana gutural palatal cerebral tidak ampuh ternyata dalam gerakan nasional orang tua membaca buku. Karena apa? Karena pemodalan itu tidak hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kita menstimulasi pengasuhan? Nah, ini pekerjaan kami sedang mempersiapkan bagaimana 0 sampai 8 tahun kita melakukan upaya-upaya holografis antara keluarga, kemudian lembaga-lembaga pendidikan usia dini, dan kemudian berlanjut kepada lembaga pendidikan formal, itu terjadi satu jembatan emas literasi itu sendiri. Nah, kemudian hal-hal yang sederhana di tataran domestik, itu masih ada nggak kekuatan domestik yang membuat negara-negara maju itu bukan karena teknologi, tapi kekuatan domestik yang menciptakan kemudian teknologi itu hadir di dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Indonesia hari ini? Kalau negara lain telah melakukan satu upaya bagaimana memberi makan mata anak. Memberi makan mata anak. Tentunya dengan hal yang benar, dengan hal yang indah, yang seperti disampaikan oleh Guru Oka, dan itu memberi makna. Nah, sekarang ini yang akan kita diskusikan juga nanti, bagaimana harta karun, seperti yang ditulis oleh Louis Moll di dalam bukunya Funds of Knowledge ya pada tahun 2005 melalui riset panjang, bahwa kekuatan lokal, mulok, kearifan lokal itu adalah harta karun berbangsa yang beragam ini. Nah, itu hadir nggak di dalam kelas? Ketika semua kosakata anak dari beragam bahasa ibu langsung diajarkan ke dalam bahasa Indonesia untuk daerah-daerah seperti di wilayah timur Indonesia. Nah, ini satu renungan kita lagi. Nah, kemudian ini menggerakkan episteme lewat gerakan multiliterasi. Jadi Guru Oka memang sangat bernas ya. Menuturkan ya dan menuliskan bagaimana sebetulnya membangun kepribadian kolektif ya, its people, menjadi warga negara yang baik itu tidak tiba-tiba. Itu satu proses pergerakan dari hulu yang bernama keluarga, dari yang namanya desa, kemudian memiliki konsep diri, identitas, entitas. Nah, ini yang menjadi satu renungan kita nanti, bagaimana kita akan melakukan satu titian untuk menguatkan gerakan-gerakan episteme yang melalui Grebek Aksara misalnya ya, yang kita bisa lihat bagaimana multiliterasi itu tadi memberi satu spirit kejiwaan yang bisa menggerakkan. Nah, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggemakan guru penggerak. Sekarang guru penggerak ya, itu ada di SD. Semua murid, semua guru. Kemudian ada lagi kampus merdeka, karena perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah sudah bersatu di Kemdikbud ya. Nah, kemudian bagaimana kampus merdeka dan magangnya para mahasiswa di kampus merdeka. Nah, jadi ada lagi nih bagaimana pengabdian mahasiswa di dalam kampus merdeka. Ini hal yang harus kita sambut dengan baik. Di sini kita akan melakukan satu kuantum ya, loncatan bagaimana menuju metafisis yang selama ini Dikbud itu asik dengan urusan jasad, pemisikan, pemfisisan, bangun gedung sekolah. Sekarang kita nggak butuh gedung. Halo Bu Dewi. Baik, tampaknya kendala sinyal lagi ya. Halo Bu Dewi.
Baik, jika demikian, Ibu Bapak dan para sahabat sekalian, sembari kita menunggu ya, Ibu Dewi Utama Faiza bisa bergabung di tengah-tengah kita lagi. Saya akan melanjutkan acara kita untuk sesi tanya jawab, ya, sehingga nanti ketika Bu Dewi memasuki ruangan ini, kita bisa melanjutkan lagi mendengarkan presentasi beliau. Pada Ibu Bapak dan para sahabat sekalian yang berkenan untuk bertimbang pandang ya, bertimbang rasa mengenai pencarian-pencarian Ide Wayan Oto Granuke, termasuk juga kiprah dari Sanggar Mahebajra Sandi dan pertumbuhan pemikirannya, waktu dan kesempatan seluas-luasnya akan saya bukakan. Sebagai penoreka diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, mohon perkenan Pak Wayan Weste untuk memberikan pengantar sekaligus juga timbang pandang. Lurus Guru. Halo Gun, terdengar Gun? Terdengar ya? Nggih, sampun Guru jelas. Saya ampuru Gun tidak memakai HP. Tadi kita mengalami sejumlah masalah teknis. Halo? Halo? Nggih, durus Guru. Durus. Kita mengalami sejumlah masalah teknis tadi. Itu artinya apa? Bahwa sains, teknologi belum bisa menjawab kerumitan-kerumitan dunia sampai hari ini. Itu artinya apa? Bahwa pentingnya kehadiran kita hari ini memberi ruang pada pemikiran-pemikiran personal, pada perburuan-perburuan personal, sebagaimana perburuan yang dilakukan oleh Pak Granuke, termasuk seniman-seniman lainnya. Nah, negara dalam pandangan saya harus memberi ruang sepenuh-penuhnya pada pencarian-pencarian personal. Pak Granuke dalam amatan saya telah 30 tahun melakukan pekerjaan kreatif dan kerja kebudayaan yang sangat konsisten dan sangat masif. Sampai hari ini pemikiran-pemikiran beliau telah mewarnai rujukan-rujukan penting bagi solusi-solusi zaman sesungguhnya. Persoalannya adalah pemikiran-pemikiran beliau memerlukan satu taksonomi, tidak hanya satu taksonomi, memerlukan taksonomi yang multidisipliner, baik di bidang seni, di bidang kebudayaan, di bidang perekonomian, dan sebagainya. Nah, pekerjaan ini tidak gampang bagi dia. Kenapa? Jika Pak Granuke meramalkan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka, yang dalam hitungan skala 2045, artinya generasi yang akan hadir di situ adalah generasi yang barangkali belum dilahirkan sampai hari ini. Belum dilahirkan. Generasi yang barangkali dalam detik ini masih ada di dalam kandungan. Nah, generasi itu kemungkinan terbesar yang akan mewarnai dunia ke depan. Maka dari itu, penting tadi pembicaraan dari Ibu Dewi Utama Faiza, bahwa kita tidak hanya memerlukan pendidikan literasi yang sifatnya mengedukasi mereka, tetapi kemampuan otak atau neokortek kita setiap hari harus makin peka untuk menangkap fenomena-fenomena dunia, makin peka menangkap
gejala-gejala dunia untuk mensetarakan. Tidak ada ke depan, tidak ada lagi dualisme dalam pemikiran-pemikiran itu. Nah, ini saya tangkap setelah Hidayat Granoke mengeluarkan konsep Parasaktimaya. Jadi perkawinan Timur Barat, perkawinan antara esensi Timur dan esensi pengetahuan Barat. Seperti kalau kita bisa bahasakan dengan populer, Einstein berhati Buddha, begitulah. Einstein yang berhati Buddha. Tapi Pak Granoke memberi kita visi yang luar biasa bahwa kerinduannya pada kebersatuan Nusantara ini, fokusnya pada kebangsaan ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Gunayase, bahwa kita bangsa ini harus membangun planetnya sendiri, untuk membangun keningratannya sendiri, untuk memberi warna pada dunia, bahwa di situ Bali memegang peranan penting untuk memberi visi emas bagi pembangunan kemanusiaan ke depan. Ini artinya apa? Betapa penting menggagas pendidikan era baru hari ini. Bahwa pendidikan ini hari ini adalah kemungkinan dalam pandangan saya, akal kita sudah dididik. Keterampilan kita sudah dididik. Cara-cara kita mengatasi hidup sudah dididik. Tetapi kalau kita membaca teks-teks Bali, kalau kita membaca teks-teks Jawa kuno, pendidikan yang abai kita cadangkan adalah bagaimana pendidikan yang mendidik batin ini, pendidikan yang mendidik roh ini untuk menguasai satu dunia di mana disebut nanti dalam bahasa yang agak mistis pendidikan pembebasan itu, yang dalam bahasa Bali, yang dalam bahasa Jawa kuno mungkin disebut sebagai moksartan. Pendidikan gaya Bali yang digagas dari konsep catur asrama, pendidikan terakhir kita kan pendidikan moksartan, pembebasan jiwa. Nah, itulah yang sampai ini kemungkinan terbesar habae dikondisikan dalam tata belajar di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Ini yang menjadi kunci bahwa tugas kelahiran kita ya bukan tamasya, bukan berwisata ke dunia, tapi melakukan pembebasan yang dalam pengertian seluas-luasnya. Nah, Pak Granoke saya membaca di situ bahwa beliau tidak mau melakukan pembebasan secara personal, maka kita diajak melakukan pembebasan secara bersama-sama. Maka jalan ini saya anggap sebagai jalan besar atau Mahayana dan sebagainya. Inilah yang terpenting bahwa dunia hari ini telah berubah. COVID membuat seluruh elemen manusia yang berkecerdasan juga menjadi kalang kabut. Karena sains, agama, ilmu-ilmu tidak cukup membebaskan manusia dari serangan-serangan yang entah dia bersifat pandemi atau endemi. Ini akan terus terjadi. Matahari akan selalu bersinar, akan selalu terbit. Tetapi bumilah yang selalu mengitari itu. Maka manusialah yang harus menyesuaikan dirinya dengan semesta ini. Nah, itulah pandangan saya sekilas. Kenapa pikiran Hidayat Granoke sejak hari ini menjadi sangat penting untuk menata hidup kebangsaan kita menuju 2045 itu. Pak Granoke telah memberikan
subculture yang mungkin masih rumit, tapi itu memerlukan taksonomi yang lebih pragmatis. Itu dulu Bunda Yase, nanti kita sambung lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Guru Wayan Wester. Tampaknya Guru sedang kelingenan ini ya. Jadi vibrasinya, getarannya bisa kita rasakan hingga di tempat masing-masing ya. Bagaimana kemudian satu poin dari Guru Wayan Wester adalah di balik pertumbuhan pemikiran dari seorang Idewayan Oke Granoke yang sifatnya holografis, tidak dikotomis antara timur dan barat ya, itu semua memerlukan semacam taksonomi. Jadi taksonomi itu pengembangan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Saya kira ini sudah sangat sesuai dengan pendidikan yang digagas akhir-akhir ini, yaitu konsep merdeka belajar dan kampus merdeka, bahwa tidak lagi ada sekat-sekat pembatas apabila seorang ingin mencari dan mendalami suatu pengetahuan. Jadi konsepnya sudah ke arah holografis. Kemudian yang kedua, ya tadi ini agak provokatif ya. Kita memerlukan pendidikan yang moksyartam, itu kata Guru Wayan Wester ya. Jadi pendidikan yang bisa membebaskan kita dari berbagai belenggu dan jeratan kehidupan. Jadi kalau pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang moksyartam, kata Guru Wayan Wester, tentu itu bisa dicapai dengan kejagaditan sebagai pendahulunya. Dan tadi juga kita mendengar catatan poin penting ya dari Guru Wayan Wester, bahwa tugas kelahiran kita di dunia ini bukan hanya sekedar tamasya dan dengan nada yang sering satir begitu ya, buang-buang umur gitu. Maka jalan hidup yang ditempuh oleh Granoka inilah yang semestinya kita jadikan sebagai teladan, yang tidak pernah berhenti bekerja dengan konsep niskamu karma yang ada di dalamnya. Wah, ini dari Guru Wayan Wester saja sudah menggedor ya pintu-pintu kesadaran kita. Maka saya akan lanjutkan, saudara-saudara sekalian, dengan memberikan kesempatan kepada para sahabat yang ingin memberikan catatan atau timbang pandang juga. Ya, Mungkin Pak ada Prof yang Dibia raise hand. barangkali. Ya, yang raise hand atau ada Prof Dibia. Yeah. Terus ada banyak yang saya lihat sebenarnya cukup. Pak Prof Dibia mungkin bisa dari pendekatan segi musiknya. Ya, Pak Prof ini juga seorang tukang gambol kaut, pergi kaut nih. Sampai sekarang beliau itu masih berpuitika. Wih, ampureun awakna niki nonton sedayang tangkil tiaring dang guru nih ya sih. Itu hanya excuse saja itu. Raris Prof. Om Swastiastu. Salam sehat, rajeng sareng sami. Semeton sareng sami para peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Berbahagia sekali pada pagi ini saya bisa ikut nimbrung dalam webinar yang sangat mencerahkan ini. Tadi saya mendengar penyajian-penyajian terutama dari Pak Ngurah Yoga Smadi, kemudian ada Bu Dewi. Beberapa poin yang saya catat itu memang butir-butir penting yang perlu dijadikan topik-topik pembahasan agar pendidikan kita ke depan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang bersifat holistik. Karena selama ini pendidikan kita itu cenderung hanya lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Yang metafisik sering kita abaikan, sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Saya tidak akan berlama-lama, dan juga saya akan mulai dari dunia yang saya geluti, berkesenian.
berkesenian itu sesungguhnya adalah sebuah literasi yang sangat kompleks kalau kita ingin jujur. Karena di dalam berkesenian yang benar, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan juga yang bersifat metafisik. Menari umpamanya, kita tidak cukup hanya menggerakkan tubuh kita. Bermain gamelan kita tidak cukup hanya memukul bilah-bilah atau memukul pencon. Tapi kita harus memahami juga apa yang ada di dalam konsep bilah dan konsep pencon itu. Lalu apa artinya menabuh dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya yang perlu diberikan secara lebih mendalam. Sehingga dengan demikian kemampuan memahami fisik suatu kesenian itu akan dibarengi dengan penguasaan terhadap hal-hal yang bersifat metafisik. Kemudian kalau bicara tentang niskame karma, kalau kita melihat kepada perjalanan para seniman kita di masa lalu, mereka semuanya melakukan perjalanan seperti itu. Yang namanya ngayah dulu itu betul-betul ngayah yang lascarya. Yang betul-betul mengabdikan diri sepenuhnya, mengabdikan kemampuan berkesenian dengan sebaik-baiknya, tanpa mengharapkan pamrih. Termasuk beliau-beliau itu merelakan dirinya diatur oleh pelaksanaan-pelaksanaan dari suatu upacara. Tidak lagi tolong saya diberikan jam sekian dan jam sekian. Jadi ini betul-betul penyerahan diri secara penuh. Berbeda dengan sekarang orang ngayah, tetapi sesungguhnya ada unsur mayahnya. Nah ini kan persoalan-persoalan yang perlu kita pilahkan. Kalau memang ngayah, sebaiknya kita ngayah sepenuhnya. Ya, nah itu. Terus juga tentang persoalan yang ditawarkan oleh kesenian. Kalau saya melihat di seni pertunjukan di Bali, pembebasan-pembebasan yang diberikan oleh kesenian kita, kalau kita lakukan dengan benar, itu sebetulnya bersifat bayu sabda hidup. Kita bisa merasakan pertunjukan tari memberikan satu kenikmatan yang bersifat bayu sabda hidup. Ketika orang menari, kalau kita hayati, tenaganya bisa kita rasakan bagaimana tenaga itu mempengaruhi tenaga kita. Energi tari itu mempengaruhi energi kita. Kemudian sabdanya, baik musik maupun pesan-pesan yang disampaikan, itu menjadi satu pengayaan terhadap kenikmatan bayu yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah pesan-pesan yang bersifat filosofis, termasuk nilai-nilai keagamaan yang dimasukkan di dalamnya, itu menjadi pemuasan terhadap aspek hidup. Oleh karena itu, kalau kita melihat konsep berkesenian di Bali yang bayu sabda hidup ini sebetulnya sudah sangat lengkap. Hanya belakangan persoalan yang terjadi itu semuanya itu diarahkan kepada yang bersifat bayu saja. Pokoknya menyenangkan, menghibur, sehingga terjadilah pertunjukan-pertunjukan kesenian yang sangat carut-marut seperti sekarang ini. Calon arang dijadikan lelucon. Ya, Rangne dipanggil mama sekarang, dipanggil tante dan lain sebagainya. Padahal itu Rangne sesungsungan. Jadi hal-hal yang begitu menurut saya perlu ditata kembali secara holografis, ya, tidak saja melibatkan lembaga, tapi masyarakat secara keseluruhan, bukan saja di Bali, tapi mungkin secara holistik di Indonesia. Karena kalau kita melihat pertunjukan wayang di Jawa sekarang sudah sangat jauh bergeser dari pakem-pakem wayang yang pernah kita lihat di masa-masa lalu. Nah, oleh karena itu di dalam kaitan ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh salah seorang tokoh kita, Pak Grana Kogong, di dalam mencari pemikiran-pemikiran yang supra kreatif untuk menambahkan yang bersifat physical kreatif ini. Sebab kalau tidak seperti itu, kita akan mandek hanya pada persoalan fisikal ini. Sedangkan yang bersifat non-fisik itu tidak pernah kita jamah. Dan bagi saya, inilah sumbangan terbesar dari seorang Granoke
untuk memberikan kita pencerahan agar di balik persoalan fisik kita itu kita terus mencari dan mencari seperti cara kerja beliau agar kita menemukan sesuatu walaupun tidak mungkin akan kita temukan dengan mudah. Seperti umpamanya kalau kita ingin bicara tentang taksu. Apa sih itu? Nah, taksu itu kan seperti angin itu. Kita rasakan kehadirannya, tapi kita tidak tahu wujudnya. Tapi ada jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu. Jadi seperti itu yang perlu kita tanamkan dalam literasi berkesenian kita. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi pola pelatihan berkesenian yang diberikan oleh Idowayan Granoko di Bumi Baja Sandi, di mana anak-anak itu betul-betul diberikan pelatihan yang secara holistik. Diajarkan menari, diajarkan mendalang, diajarkan nyastra, diajarkan yoga, dan lain sebagainya. Dan ini saya kira akan memberikan satu akumulasi pengetahuan yang lengkap, seimbang, dan menyeluruh bagi para anak didik yang mengalami pendidikan seperti ini. Dan ke depan saya yakin bahwa pendidikan kita di Indonesia, baik yang seni maupun yang non-seni, harus mengarah ke sana. Sebab kalau tidak, sekarang ini semakin banyak kita melihat orang tari yang tidak mengerti musik, orang musik yang tidak mengerti tari, orang teater yang tidak mengerti wayang, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, betapa pendidikan seni kita itu sudah sangat terpotong-potong dengan pemotongan yang tidak jelas, dengan pemotongan-pemotongan yang tidak menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itulah, pendidikan yang bersifat holistik ini menjadi satu sasaran kita ke depan, karena apapun jadinya nanti, pembekalan secara holistik itu akan sangat menentukan masa depan dari para masyarakat yang mengambil pendidikan seni itu. Jadi saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit memberikan satu respon terhadap apa yang telah dibicarakan tadi, dan terhadap event ini, Bu Cok, saya berterima kasih bahwa Anda tidak datang. dan ampun, sudah disampaikan oleh Dayuhani. Ampun tuh. Berbela-sungkawa di tiang nawa puniki. Nggih, sampun ndak dikijok saja. Nggih, manen wayange memargi niki, wayang geber biasane wayang ngemedalang gitu. Pisan yang penting kena. Nggih. Ya, selamat niki atas diskusi ini. Terima kasih kepada para narasumber atas pencerahan yang telah diberikan. Matur suksema, Om Santi. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Prof. Dibyo, salah satu tokoh kita yang sangat senior ya di bidang kesenian Bali, dan beliau telah membenamkan hampir keseluruhan hidupnya di dasar kesenian Bali, dan hari ini hasil-hasil pencarian di dasar kesenian itu beliau bawa ke tepian dan bagikan kepada kita bersama. Ya, jadi dari apa yang Pak Prof. Dibyo sampaikan, kita mendapatkan satu ulasan menarik ya, bagaimana kemudian sebaiknya kita kembali pada usaha untuk melakukan aktivitas kesenian itu secara total ya. Jadi secara total sebagai manifestasi dari konsep niskame karma. Jadi menyerahkan diri secara total terhadap dunia kesenian dalam pengabdian, begitu ya kata Pak Prof. Dibyo tadi. Kemudian yang kedua, dia juga membahas mengenai berbagai dimensi tentang taksu ya. Jadi Pak Prof. Dibyo sendiri menulis tentang satu buku tentang taksu yang di dalamnya jelas sekali memuat tentang guna gina Bali ya, tentang keterampilan hidup Bali yang kemudian menyebabkan ada vibrasi berupa taksu yang selalu muncul dalam berbagai imen-imen atau pementasan kita. Dan di bagian penghujung apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Dibyo, beliau sendiri sepakat bahwa sesungguhnya pola pendidikan Bali itu tidaklah fragmentaris ya atau terpotong-potong, tetapi satu pendidikan yang sifatnya holistik ya.
Jadi integral, menyeluruh, ya, yang tidak hanya fisikal tetapi juga jiwani dan lain sebagainya dan seterusnya. Matur suksema dahat puniki Pak Prof Didier. Kang yang Yang. membagikan sari-sari pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua siang hari ini. Amunike kemauan presida katur. Prof Didier juga menulis tentang geguritan Darmaning Pregine gitu ya, melengkapi aktivitas senja beliau dengan nyastre nih maka nanti saya kirimkan ke Buco. Saya mengenal Pak Prof Didier masih kecil saya. Jadi kalau ada orang sekarang ngirain saya baru-baru kenal sama Prof Didier karena suka minjem-minjem geok gitu. Dan saya senangnya apa? Jangan lupa Buco. Jangan lupa kita pertemanan kita sudah lama sekali. Apapun yang terjadi itu akan terus berlangsung. Nanti saya kirim buku Poetika Tari saya nanti. Pak Prof. Silahkan dicela dan ditertawai karena itu bukan puisi tetapi saya mencoba untuk merumuskannya menjadi sebuah bahasa berpuisi lah. Pasti saya yakin indah, Pak. Belum saya baca sudah terasa keindahannya, Pak. Jadi sebelum berlanjut, Gun, saya ingin menyampaikan tanggapan dari Mahabajra Sandi terhadap pendapat dari Pak Weste. Pada tahun 1997 atau 1990-an atau 1997-an ya benar. Saya interview kepada Mahaguru Granoke. Pada saat itu ada hal yang mencengangkan dan pada saat itu saya tidak mengerti loh. Serius, tidak mengerti. Banyak atribut penalaran sehat yang terlampaui oleh manusia karena keterbatasannya. Manusia kerdil menyemestakan dalam tanda kutip mesin sibernetika. Egonya pada selembar kertas pena. Sebaliknya sejarah membuktikan bahwa hanya segelintir orang saja dari sejumlah intelektual dunia dengan indera dalam tanda kutip mata surgawi, trinetra smite waktu jate makute. Keniscayaan ini dilengkapkan kemudian nanti barangkali Gun bisa diundang kembali Ibu Dewi kalau mau wifi-nya bergerak lebih bagus, listriknya hidup. Dalam konsep Trikaya Bajra Cita Wak Bajra ya. Karena dari tadi ini terlalu menurut saya kalau ngomong Mahayana nanti jadinya diskusi agama lagi ya. Nah, ini berat ini. Saya bawa aja ke Pak Weste ke yang selalu disampaikan oleh Pak Grand pada tahun 1997, yaitu adalah Cita Wak Bajra ketika beliau mengasuh putra-putrinya dengan mengajak bersama-sama membaca Sangkahamayanikan. Jadi itu ada satu rahasia yang tak terduga dan pada saat itu dilarang nonton TV sekalipun TV-nya waktu itu hitam putih, Gun. Kebayang itu, Ibu Dewi, itu ceritanya. Dan saya bacakan lagi, penyakit kronis manusia global di mana andalan kunci teknologi dan ilmu sains empiris kontemporer. Jadi tahun 97 Pak Weste, Pak Grand itu sudah menyampaikan apa yang akan terjadi kita rasakan sekarang, apa yang terjadi juga yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Kurang apa saya boleh terharu kan? Wah, gitu. Gun, silakan Gun. Mau nyerahin sama Bu Dewi atau intelektual yang lain lagi, silakan. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Cok ya yang sudah membuka kembali catatan hasil interviewnya di tahun 90-an itu ya. Nah, sebelum nanti diberikan tanggapan oleh Bu Dewi Utama Faiza, izinkan saya memberikan kesempatan kepada para sahabat lainnya yang ingin berkomentar, berpendapat ya, bertimbang rasa. Nah, di sini ada Pak Prof Sukoyase juga, ada Pak Ketut Wiguna. Ya, saya mengundang jika ada yang ingin disampaikan, waktu dipersilakan. Nah, setelah ini mohon tanggapannya ya Bu Dewi. Tampaknya Bu Dewi sudah bergabung lagi.
Ya, bisa diulang karena tidak terdengar oleh Bu Dewi. Ini Bu Dewi berlari ke rumah anak yang jaraknya 1 kilo. Karena kondisi, Ya. Oke, jadi ada yang hilang dari apa namanya, dari yang Bu Dewi dengar. Bisa diulang apa yang ada pertanyaan dan sebagainya. Iya, jadi relatif tadi itu ada tanggapan-tanggapan Bu Dewi ya, mengenai apa yang Bu Dewi sampaikan, sebagian besar merupakan apresiasi dan kesetujuan, belum ada pertanyaan spesifik ya. Tapi kalau Bu Dewi ingin melanjutkan apa yang Bu Dewi paparkan tadi poin-poinnya, tentu waktu saya persilahkan dan kesempatan nanti akan kita berikan kepada para peserta yang lain. Silakan Bu Dewi, mumpung sedang bagus ya. Iya, karena ya bisa dilanjut karena memang terjeda ya. Jadi kita fokus bagaimana kita merespon kurikulum yang akan berubah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini satu momentum yang sangat luar biasa bagaimana kita dari komunitas Mahabajra Sandi, perguruan Mahabajra Sandi, bagaimana kita menjasadkan fisik dari kurikulum itu menuju ke arah metafisis ya, spirit, ruh. Nah, ini yang bagian penting yang harus kita jaga, bagaimana kearifan lokal, muatan lokal dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merancang kurikulum yang living. Jadi living kan selalu ada kata-kata kok ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya alam itu sendiri kan adalah sebuah perubahan, berubah dalam perubahan terus-menerus. Jadi sebetulnya bukan kurikulum yang berganti, tapi bagaimana kondisi zaman yang sesuai dengan generasi peradaban yang hidup hari ini. Jadi kurikulum itu sendiri adalah living. Dia living kurikulum, dia living, dia hidup. Nah, jadi pemaknaan yang sangat spiritual itu tentu tidak semua orang bisa menangkap. Nah, disinilah dihadirkan guru-guru penggerak yang mampu berpikir futuris ke depan, yang bisa memprediksi, oh ini akan terjadi begini dan sebagainya, sehingga mereka selalu akan melakukan novelty, kebaruan-kebaruan. Nah, kita lanjut. Mungkin seperti apa kurikulum sudah, kita langsung saja kepada kekayaan slide nomor 11. Bagaimana kekayaan Indonesia yang beragam suku bangsa, budaya, kemudian sumber daya alam dan sebagainya di darat, di laut, di udara, itu bagaimana kita memingit benih artinya bagaimana kita merancang kurikulum keluarga, misi sebuah keluarga. Jadi kita harus juga mengajak keluarga membuat sebuah misi, bukan hanya negara yang punya misi, sebuah keluarga harus punya misi. Nah, ini satu kekuatan yang dahsyat ketika keluarga memiliki misi yang sama untuk melahirkan manusia raja, manusia pemimpin yang akan bertakhta pada tahun 2045. Nah, jadi generasi emas peradaban itu seperti apa? Nah, jadi kita sudah melihat ya seperti kekayaan ya, funds of knowledge dari warisan-warisan yang ada di suku-suku budaya yang besar pada abad ke-7-14 seperti membatik, menenun ya. Bagaimana songket di Sumatera, songket di Bali, di Bima. Jadi ada dialog wastra, ada dialog budaya, ada dialog gerak, tari Saman, tari Bali itu sama-sama energik. Bagaimana angklung, bagaimana noken di Papua. Jadi warisan-warisan ya, funds of knowledge dari beragam suku yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya salah satu kekayaan kita untuk membuat yang namanya kejasatan anak itu bergerak. Bagaimana kreativitas. Jadi tadi kita berbicara kreativitas ya, nenek moyang kita sudah kreatif, mereka sudah mencipta. Nah, lanjut kita ke arah STEM ya. Jadi garba emas itu akan terbuka sesuai zamannya. Nah, jadi di sini kita melihat dari Aceh sampai Papua ya, bagaimana di Sumatera, di Pulau Andalas ya, ada kerajaan kejayaan Sriwijaya. Di Pulau Jawa dan sampai itu ke Asia, ada kejayaan negara Kertagama melalui
waktu itu di zaman Majapahit dan rajanya Hayam Wuruk, karena ada kitab-kitab yang menjadi living curriculum seloka dari negara Kertagama di dalam kitab Sutasoma. Nah, kemudian ini dia Guru Oka Granoka sudah menyampaikan bagaimana kita menyastra sastra. Seni dan sastra itulah yang hilang senyap dari rumah kita, dari sekolah kita. Jadi kalau selalu disampaikan bahwa STEAM, ya, Science, Technology, Engineering, Art, matematiknya bangsa kita selalu terpuruk, Ibu tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Kenapa? Karena bangsa kita telah melihatkan kejayaan-kejayaannya pada masa lalu, di mana itu STEAM, Science, Technology kita udah maju. Tapi kenapa itu tiba-tiba seperti kita merasa kalah gitu ya? Karena itu tadi STEAM kita harus nyastra untuk pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Jadi bagaimana musik, ya, linguistik, kemudian mistik, ya, getaran-getaran yang tidak bisa diraba oleh jasad ini, tapi jiwa yang merasakannya itu hadir dalam ruang kelas. Nah, hal-hal yang seperti ini PR yang cukup berat untuk kita menghadirkannya, karena selama ini guru mengajar itu hanya menjadi mesin operasional dari kurikulum. Nah, jadi kita lanjut. Pada tanggal 4 Desember 2015 ya, itu ada sebuah tulisan yang sangat menohok di Kompas. Itu berjudul Bangsa Tanpa Dongeng. Ibu langsung, Bu Dewi lah, langsung melihat bagaimana seorang Cokorda Sawitri membacakan sebuah buku. Nah, ini tantangan nih. Adakah pemodelan membacakan cerita kepada anak hadir di dalam keluarga? Jadi ini Bangsa Tanpa Dongeng itu nyaris sudah tidak hadir dalam memori anak-anak kita. Ibu tersihir ya dengan cara Bucok menyampaikan sebuah cerita terkait dengan kura-kura dan angsa, kemudian tentang kodok ya, itu dahsyat banget. Hal-hal yang sederhana seperti itulah yang mampu melegakan perubahan di dalam ruang-ruang senyap yang namanya keluarga dan di dalam ruang sekolah kita. Karena itu memberi makan mata anak mental imagery, movie brain-nya itu terkembang. Nah, bagaimana pendengarannya diisi, diberi makan, bagaimana penciuman, pencucapan, itu semua dari alam. Rasa pahit manis semua itu tidak dari makanan, tapi dari alam. Kita tahu bagaimana asinnya garam, bagaimana pahitnya buah pare, bagaimana getirnya macam-macam ya yang getir ya, ada buah-buahan, asamnya asam, kemudian manisnya madu dan sebagainya. Alam adalah kurikulum pertama. Jadi selagi kita tidak merusak alam anak-anak kita, dia menjaga, maka kita mungkin masih akan menemukan Indonesia 2045 yang masih sustain dengan beragam flora fauna yang hari ini mulai hilang satu-satu. Dan juga tentunya tutur ibu ya, masih bersabda dari rumah-rumah, dari para desa kita, bagaimana mereka bertutur kepada anak dengan bahasa ibu, bahasa kalbu. Nah, kemudian terakhir ya adalah slide 16. Ini saya menawarkan satu tawaran ya, rekonfigurasi pendidikan, seruan literasi untuk manusia, membaca sandinya semesta raya. Itu slide 16 terakhir. Nah, jadi hal yang sederhana itu adalah bagaimana kita membaca anak kita. Selama ini kita membaca kurikulum ya, guru habis waktu untuk memaknai kurikulum, padahal anak itu sendiri adalah kurikulum yang hidup. Anak kita, mata air hayat kita, itu adalah kurikulum yang hidup. Nah, sekarang bagaimana anak dibaca? Karena anak itu bagaikan buku, dia butuh dibaca. Nah, kita bisa lihat dari kajian-kajian ilmiah, dari kajian developmentally appropriate practice, dan the whole language, bagaimana kebahasaan itu sendiri. Nah, ilmu seperti itu tidak harusnya ada di lembaga-lembaga LPTK yang ada di universitas, karena sekarang kita tidak punya IKIP.
Nah, IKIP sudah tidak ada, lembaga keguruan. Sementara di negara-negara maju, lembaga keguruan mereka berjaya. Kita menyatu dengan universitas. Nah, jadi bagaimana mainstream, sabda ledakan bahasa ibu itu sakti. Jadi bahasa ibu ya, bagaimana seorang guru OK menyerukan bagaimana dahsyatnya bahasa ibu, bagaimana pemberian ASI kepada anak yang sempurna, dia akan mengasah gutural palatal yang ada di organ speech, organ mulutnya, sehingga menggerakkan otaknya. Itu bagi saya tuh sangat terhujam ya, dialog-dialog dengan guru OK terkait dengan bahasa ibu. Memang ini sangat dahsyat. Nah, kemudian bagaimana penguatan literasi keluarga sebagai bagian dari pendidikan garba emas. Tentunya kita melakukan rekonstruksi hulu di rumah kita. Jadi misi-misi keluarga yang akan menikah mau seperti apa. Nah, jadi disinilah akan lahirnya fitrah estetika dan kebahasaan. Sastra anak Indonesia itu ada di mana? Itu satu pertanyaan juga sekarang. Karena lenyap dari kurikulum kita. Nah, kemudian mari kita merayakan program Mahkota Aksara, Gerebek Aksara, festival multiliterasi. Tiba-tiba ada festival, tiba-tiba ada lomba. Kita mestinya tidak lagi mengadakan lomba-lomba yang membuat anak kita keringetan dan tidak bahagia. Tapi mari kita buat bagaimana festival, merayakan rayanya kompetensi mereka. Mungkin itu yang bisa. Sebelumnya ada slide nomor 16. Itu terakhir ya, satu tawaran bagaimana kita melakukan rekonfigurasi pendidikan dari hulunya yang bernama keluarga dan di dalam pelayanan pendidikan anak usia dini 0-8 tahun. Ini yang sangat penting. Nah, mungkin itu saja dari Nibu. Saya memanggil diri itu Nibu karena Nini ibu ya, nenek dari 6 cucu. Jadi Nibu. Jadi panggilan Nibu ini sekarang melekat gitu. Kalau berbicara ke orang kalau panggil ibu tuh rasanya nggak enak ya. Nah, panggil Nibu ya. Sudah nenek-nenek. Nah, ini dia. Ini satu tawaran istimewa kita yang perlu kita kuatkan di dalam narasi-narasi yang beragam ya, yang terkait dengan seruan dari guru Oka Granoka, bagaimana kita musik, kemudian gerak ya, itu tubuh ini adalah teks. Tubuh itu teks, itu yang belum dipahami oleh orang. Tubuh teks, gambar itu teks, alam semesta ini teks. Nah, bagian seruan literasi itulah yang akan menjadi misteri sandi dari baru kepingan kecil dari perjuangan seorang Mahaguru Oka Grano Kagong yang mampu Dibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf lahir batin ya atas ketidaksempurnaan dari paparan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nibu Dewi Utama Faiza yang sudah menyampaikan sari-sari pemikiran dan pengetahuannya kepada kita bersama. Jadi dari catatan saya terhadap apa yang disampaikan tadi, dalam pengamatan Ibu Dewi Utama Faiza, program Mahkota Budaya yaitu Gerebek Aksara Persada itu merupakan sebuah festival multiliterasi begitu ya, Maca. Jadi betul, ada multiliterasi, jadi bukan monoliterasi ya. Di sana ada pemanfaatan aksara, kemudian bahasa ibu, ada tarian yang secara akumulatif kemudian menjadi ritus dalam bahasa Ketua Jidewayan Oka Granoka itu adalah ritus seni utpati ya. Jadi ritus seni yang kemudian membangkitkan kesadaran. Kemudian yang kedua, sains dan teknologi baiknya untuk di Bali itu ditumbuhkan dengan dasar yang nyastra ya. Karena landasan sastra kita di Bali baik lisan maupun tulisan sangat berlimpah. Dan literasi melalui bahasa ibu juga memerankan peran yang sangat sentral ya. Karena dari tadi kita mendengarkan Nibu Dewi Utama Faiza juga sangat menekankan bahwa bahasa ibu itu sakti ya. Sakti. Yang memiliki kekuatan untuk kemudian merevolusi kesadaran kita bersama. Terima kasih Nibu sekali lagi atas apa yang disampaikan.
Di kolom komentar secara pribadi saya di chat ya oleh Pak Ketut Wiguna. Beliau adalah Ketua PHDI Kota Bandung ya, yang sangat aktif ya. Jadi kebetulan beliau sedang ada acara kantor, tetapi beliau bersama keluarga dulu sempat hadir di Gedung Lanrad Indonesia Menggugat di Bandung, dan dari apa yang disaksikan oleh Pak Ketut Wiguna bersama keluarga, ritus yang dilakukan oleh Mahabajra Sandi katanya sangat menggetarkan. Iya. Dan barangkali bisa ditanyain karena tadi Bu Dewi Utama Vaisah terpenggal-penggal. Ibu, kami boleh bertanya ini sebagai masyarakat umum ini soal kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan sebagainya. Kebetulan ini anak-anak di Mahabajra Sandi dalam Bumi Bajra ini menerima kerjasama bermitra dengan isi Denpasar. Ibu, gimana sebenarnya kebijakan kementerian ini soal kuliah merdeka kuliah? Padahal kami ini sudah dari dulu mahardika sekali kuliahnya di Mahabajra Sandi. Terus kemudian berhadapan dengan persepsi penafsiran dosen-dosennya, dan membuat, jujur ya, saya bingung sekali dengan ini. Ibu, apa tanggung jawabnya staf ahli ini untuk menjelaskan kepada kami saat ini? Kebetulan ini banyak nih yang menjadi mitra dari isi Denpasar, dan saya lihat juga ada akunnya isi Denpasar. Ibu kan dari staf keahlian. Saya nitip ini pertanyaan karena tadi sempat sebelum terpental dari Zoom itu menyebutkan tentang kurikulum, living kurikulum ini. Oke, silakan Ibu. Ya, sebetulnya dengan mergernya ya perguruan tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini satu hal peluang emas untuk kita bisa bersinergi dengan perguruan tinggi. Selama ini Menara Gading ya, perguruan tinggi itu dianggap dia jalan sendiri dengan pemikiran, penemuan ilmiahnya, sementara nih yang PAUD, SD, SMP, SMA, kajian-kajian terhadap pembelajaran, terhadap kurikulum, terhadap perbukuan, terhadap dunia terkait dengan STEAM dan sebagainya, ini kan seperti potongan-potongan yang tidak bermakna. Jadi ini memaknai daripada semua keahlian ya dari perguruan tinggi, sehingga sebetulnya sudah lama ya yang namanya Pentahelix, program bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Dulu ada KKN, kalau kita dengar KKN ya, Bu G. KKN ini 3 bulan ya, kemudian ada lagi penamaan. Nah sekarang kita apapun namanya, sebetulnya kita harusnya mahardika, kita harusnya merdeka. Tapi masalahnya itu adalah ke material ya. Kita selalu terperangkap dengan apa sih yang kita dapatkan secara materi. Apa tidak melihat ya dari sebuah program bagaimana value added ya, bagaimana nilai tambah dan dampak sosial. Jadi kalau boleh disederhanakan, kampus merdeka itu adalah bagaimana setiap mahasiswa dan dosen itu memberikan dampak sosial terhadap masyarakat. Nah, jadi kemerdekaan mereka mau milih di mana. Jadi sekarang lahir kampus merdeka. Kampus merdeka itu bisa di mana saja. Nah, banyak maestro-maestro ya yang ada di Indonesia ya. Nah, itu sebetulnya tempat mereka menempa keilmuan mereka yang selama ini Menara Gading ya kan, yang hanya kelap-kelip gitu. Nah, sekarang dia lihat, dia masuk ke dalam kelas, Bu Ge, jadi masuk ke dalam kelas untuk melihat, ini loh miniatur masyarakat kita. Siapa miniatur itu? Ada guru, ada orang tua, ada murid. Nah, inilah sentra-sentra yang selama ini tertutup ya, seperti black box pesawat terbang itu. Ini sekarang dibuka, dimerdekakan. Jadi mahasiswa itu tumbuh nalar yang suci, yang bening. Oh, ini toh yang menjadi masalah kita. Oh, ini solusinya begini. Jadi anak mahasiswa itu adalah energi dahsyat yang harus mengalirkan energinya itu kepada masyarakat. Disitulah tempat dia belajar kerelawanan. Kata kerelawanan itu sangat susah di Indonesia, sangat susah. Saya
belajar menjadi orang yang betul-betul relawan itu ketika berada di Jepang. Ketika saya sekolah tahun 91 di sana. Saya studi ya, dapat beasiswa. Belajar di sana, oh seperti ini relawan. Saya menjadi relawan untuk orang tunanetra. Karena saya memang mengambil ilmu tentang anak berkebutuhan khusus, ya, Tokusukyo Iku. Bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus ini? Mereka lebih hebat dari kita ternyata. Karena indrawinya itu tidak hanya 5, tapi mungkin 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin banyak indrawi mereka yang muncul. Karena apa? Dalam keterbatasan mereka. Jadi di sini istilah kampus merdeka ini kita maknai adalah membuka sekat-sekat. Sekat-sekat yang namanya arogansi, keilmuan. Itu menjadi satu hal yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Jadi kalau kita lihat sekolah bagus di Bali ya, open house, selalu ada kata open house. Tapi sebetulnya nggak open house, karena dia melihat dari sisi profit. Boleh masuk ke sekolah saya, tapi kalian harus bayar sekian. Sekarang kita buka itu dengan sentra kolaborasi, gitu Bu Ge. Jadi ada satu tawaran dari kampus Merdeka adalah sentra kolaborasi. Selama ini yang Jadi namanya ini SD, sentra kolaborasi kan? Nah, karena betul, kita, ini sentra kolaborasi. temanya yang hari ini kan paradigmatik pelembagaan. Jadi betul. ini Granoka itu sejak tahun 9 dari baru anak masih kayak kalau nggak salah dari Sekte Madu, Suara Sekte Gender itu sudah membangun sebuah sebenarnya kampus merdeka ini. Betul. Nah, menurut Ibu Dewi Utama Faiza ini, karena Bumi Bajra ini dilibatkan oleh isi Denpasar, posisi kami gitu dengan isi dengan kampus-kampus lain-lain ini dalam posisi yang bagaimana? Kami harus jelas sebenarnya dari pihak masyarakat bertanya. Karena kan kami berhadapan dengan kementerian nih, dengan negara, dengan kuasa. Sementara kami itu memiliki sistem cara tersendiri dalam mengenalkan. Nah, kalau secara teoretik, secara diplomasi, diskusi, mungkin asik Bu Dewi akan mewakili. Sebenarnya apa sikap dari Nadiem Makarim ini kepada lembaga-lembaga di luar lembaga sekolah ini? Dia berharap besar masyarakat yang memiliki keistimewaan, keunikan, ya, energi untuk menggerakkan itu hadir. Masyarakat penggerak. Sekarang Mahabajra Sandi adalah sebagai perguruan penggerak. Nibu melihat seperti itu ya Bu Ge ya, karena ini sebuah perjalanan, bukan perjalanan pendek demi mendapatkan proyek kampus merdeka. Karena di belakang proyeknya ada uang. Karena mahasiswa yang melakukan pergerakan itu dibayar oleh negara. Sebetulnya bukan negara, tapi himpunan dana dari beragam CSR yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka dibayar dengan cukup besar ya kalau menurut Nibu gitu. Artinya apa? Mahasiswa itu berpikir setiap hari saya ada di kampus Merdeka, misalnya di perguruan Mahabajra Sandi, dia akan melihat apa yang dilakukan Mahabajra Sandi di sentra kolaborasi tersebut untuk diusung lagi. Jadi dia menjadi penggerak-penggerak yang menginspirasi di luar Mahabajra Sandi dengan apa yang dilakukan oleh Mahabajra Sandi. Nah, jadi mereka lah sebagai pemingit ya, memingit bibit ya. Jadi dia bagian dari kita, anak-anak mahasiswa ini, taruhlah generasi Z ya sekarang yang akan menjadi fasilitator di dalam ruang-ruang kampus Merdeka. Jadi apapun jurusannya, apapun latar belakangnya, tapi dia memiliki satu fokus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada sekolah yang ada. Nah, jadi dengan magangnya mereka di sekolah Merdeka, di kampus Merdeka, ya itu bisa apa saja, bisa Mahabajra Sandi, bisa di tempat nelayan, bisa di tempat pertanian, apapun kehidupan, dasar-dasar kehidupan itu akan bergerak. Nah, jadi sentra kolaborasi ini sebetulnya sudah ada dibuat oleh negara di dalam gugus kalau di SD. Kita punya gugus. 10 SD itu satu gugus. Mestinya yang terjadi adalah sentra kolaborasi. Ini kegemasan Nadiem sebetulnya terhadap tidak berfungsinya kelembagaan-kelembagaan
negara seperti SD negeri. Ini di dalam catatan khusus dari dialog Nibu dengan Direktur Pembinaan SD di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kemarin ini kita intens gitu melihat bagaimana kegagalan sekolah negeri. Nah, SD negeri itu 88% tidak memahami bagaimana cara bersinergi dalam menggerakkan perubahan ini. Karena mereka di zona nyaman, guru-guru itu dapat gaji, dapat sertifikasi yang sama dengan gaji, dan sebagainya. Jadi terbayang ya Bu Cok Sawitri, bagaimana sebetulnya sederhananya Nadiem memikirkan perubahan ini dengan cara buka ruang untuk merdeka. Gerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Kita semua yang punya kepedulian untuk pendidikan itu. Saya mengambil kesempatan sebelum saya kembalikan kepada moderator. Bu Dewi, tolong disampaikan sama Pak Nadiem Makarim. Kami di Bali mempunyai Mahabajra Sandi sejak baru anak-anak itu lahir. Kalau sekarang usianya 40 tahun, kayaknya Dayuani, itu kami sudah menyaksikan sendiri, merasakan sendiri hasilnya sekarang. Dampak dari didikan Pak Grenoke kepada putra-putrinya. Tren orang main gender, tren laki perempuan main petabuhan dan sebagainya, itu sebenarnya itu berasal dari Grenoke dan kawan-kawan. Dengan keluarga maksud saya, dan kakaknya, kakak keluarganya. Jadi mohon disampaikan sama Pak Nadiem Makarim, ada satu hal, Bu, saya kan ini sebagai wakil ini berhadapan dengan kampus dan sebagainya itu, bahwa kemitraan dengan masyarakat itu, kami itu setara loh posisinya dengan meskipun mereka mempunyai SK gedung. Begitu. Nah, itu tidak jelas itu. Sehingga kami kadang-kadang merasa bingung juga, ini kami mempunyai sistem struktur rasional dan sebagainya, tata krama dalam pengajaran misalnya, mau di nelayan, mau di wilayah seni, mau dan sebagainya. Nah, ini kurangnya sedikit, Bu Dewi. Tolong disampaikan sama Pak Nadiem supaya jelas itu kepada para rektor-rektor, karena kan mereka punya perkumpulan-perkumpulan, belum lagi politik kampus dan sebagainya. Begitu Bu Dewi, kan kita tahu sendirilah kalau pernah bergaul dengan staf ahli, kadang-kadang jauh lebih mudah bicara dengan menterinya. Oke, saya kembalikan sama Guna, dan itu disimpan nanti Bu Dewi kita diskusikan. Guna, silakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sedang hanyut dalam obrolan dan dialog antara Ibu Dewi Utama Faiza dengan Niang Gung Is ya, Niang Is. Ini supaya clear tugasnya dari kami anak-anak Mahabajra Sandi, karena kami ini kan terdidik dalam yang namanya mengguru sisir, tidak boleh melawan dari perintah dari guru gitu gininya. Tapi kadang-kadang ketika kami berhadapan dengan sistem di luarnya itu kan antara bagaimana gitu Bu Dewi, kan anak-anak Mahabajra Sandi itu mempunyai tata krama luar biasa terhadap gurunya, dan kami juga mempunyai kesepakatan ketika menghadapi relasi sosial, dan apalagi itu urusan dengan jenana kan pendidikan. Jadi tolong ya disampaikan sama Mas Menteri. Nah, gitu Mas Menteri. Itu. Mungkin caranya kita melalui pendekatan. Jadi Nibu berharap kalau ada acara Mahabajra Sandi, bersuratlah untuk mengundang, dimulai dari dirjennya dulu, Direktorat Jenderal Pendidikan, PAUD, dan Dikdasmen. Karena antara perguruan tinggi dengan PAUD Dikdasmen itu kan berbeda. Nah, jadi bersurat kepada yang memiliki otoritas ya, tugas pokok dan fungsi mengurusi PAUD. Kita kan di PAUD dan di Dikdasmen, dari dasar, menengah, dan jadi mulai dari SD, SMP, SMA, dan sederajat, kemudian pendidikan anak usia dini dan keluarga ya tentunya. Nah, kita bersurat ke Dirjen, kemudian nanti Dirjen kalau beliau punya waktu dia akan hadir atau akan mendelegasikan kepada stafnya, direktur-direktur yang terkait untuk urusan kita. Jadi misalnya direktur SD atau direktur PAUD dan sebagainya. Nah, cara-cara kolaborasi seperti ini mungkin sebelum ke Nadiem, tentu mereka akan melaporkan ketika mereka kita undang, apa sih? Nah, Nibu sudah melakukan grebek, sudah mulai mau ngajak nih direkturnya perempuan. Jadi perempuan ini memang berkuasa, Bu Ge.
perempuan ini dahsyat ya. Jadi mari kita ajak perempuan untuk berbicara. Jadi bukan kebetulan ya, direktur pembinaan SD ini perempuan. Dia bilang kapan kita ke Bali ya untuk bisa jumpa dengan sang maestro. Kita butuh. Yang butuh itu negara itu yang butuh para maestro yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya juga sedang merancang untuk ke Bali. Kami punya program Kampung Rama-Rama Menyapa untuk bisa bersinergi lebih jelas lagi dengan komunitas yang tentunya memiliki cara yang bisa menguatkan terjadinya dampak sosial untuk bernegeri untuk bangsa Indonesia. Gitu ya, Bu Ge. Pak Gun, kita sederhanakan. Saya minta waktu sebentar saja. Iya, Bapak. Ya. Bu Dewi, saya ada dua hal. Yang pertama di dalam penyelenggaraan program-program kementerian, mungkin perlu dilakukan dua sistem formal dan sistem informal. Iya, betul. Yang formal itu mungkin mulai saluran-saluran yang sudah biasa, karena di sana juga ada tanda petik unsur politiknya. Sehingga yang sepatutnya si A tetapi menjadi si B karena ada persoalan itu. Political will. Nah, jadi oleh karena itu agar kita mendapatkan sumber, mendapatkan orang, mendapatkan tempat yang sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan seperti di Kampus Merdeka ini, saya kira jalur informal itu perlu dicari. Itu satu, Bu. Yang kedua, ini pertanyaan pribadi sekali, maaf yang lain bukan ada maksud apa-apa. Saya ini kan baru saja dari India, lalu mendapat penghargaan internasional berupa Padma Shri. Itu salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden India untuk saya sebagai pelaku seni. Pertanyaan saya, Bu, apa perlu saya melaporkan hal ini kepada Pak Dirjen atau Pak Menteri atau siapa, atau saya biarkan saja? Oh, ini tidak terlalu penting. Bagaimana, Bu? Saya ucapkan selamat kepada Bapak. Tapi hal yang kita buat sedikit, ya Bapak minta saran ya Pak. Ya. Minta saran. Kalau menurut saya Pak, lebih baik kita melakukan satu pelaporan kepada rakyat merdeka. Artinya kita melakukan satu gerakan dari mana Bapak mendapat penghargaan untuk apa gitu ya. Daripada kita nanti jadi dari gerakan yang Bapak buat bersinergi dengan sentra-sentra yang memiliki kekuatan di komunitas Bapak, itulah nanti yang akan sampai ke atas dan itu nanti satu cara yang indah untuk menguatkan kita. Jadi karena kadang-kadang Pak, penghargaan terus kita melapor itu memang satu formalitas ya. Tapi ketika kita tidak melaporkan kepada rakyat apa penghargaan yang kita dapatkan dari sebuah kegiatan internasional, itu kan tidak memberi sinergi kolaborasi. Jadi kami mengharap Bapak bisa bersinergi dengan komunitas yang ada, termasuk tentunya dengan Perguruan Mahabajra Sandi dari penghargaan yang diberikan kepada Bapak. Ya, Dari situlah nanti orang akan melihat ini ada satu cara berbeda gitu ya, positif devian yang dilakukan nih oleh Bali gitu, bahwa mereka tidak ingin mendapatkan satu award hanya karena individu, tapi bagaimana award itu menjadi kolektif milik bersama. Mungkin begini Bu, saya kalau menjawab itu tadi, saya kebetulan punya performance space di desa saya. Itu namanya GEOK, Geria Olah Kreativitas Seni. Ini adalah satu tempat bagi anak-anak muda, terutama yang bergerak di seni kontemporer, sedikit berbeda arah dengan Mahabajra Sandi, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk pembebasan kreativitas dari para anak-anak kita. Itu tempat itu sudah saya bangun tahun 2004. Banyak teman-teman yang tahu tempat itu. Dan tempat ini saya abdikan kepada masyarakat, tidak untuk kepentingan komersial. Jadi seperti itu, Bu. Tempatnya tidak terlalu mewah, kecil, tetapi dari yang pernah pentas orang-orang hebat yang pernah pentas di tempat saya, semuanya menyatakan kepuasannya karena konsepnya sangat memasyarakat. Bukan soal kemegahan, tapi memasyarakat yang berekspresi Bali, ekspresi Timur, ekspresi Indonesia begitu.
Jadi itu yang sudah saya lama lakukan sebelum mendapat penghargaan ini. Ini hal yang sangat menarik dan betapa banyaknya pilihan-pilihan untuk tempat magangnya generasi muda kita. Jadi kalau saya boleh mengatakan Bali ini memang pusat ya, pusat gravitasi keilmuan, gerakan ya, karena memang Bali selalu bergerak. Mulai dari dini hari kan sudah bergerak kan, bergerak dalam ritual musik, dalam mengidung ya, kidung ya di dalam ritual beragama dan jadi apa namanya menu-menu kolaborasi seperti ini yang kita harapkan hadir di dalam kampus Merdeka, tempat anak-anak kita magang sesuai pilihannya gitu. Nah, jadi ini satu hal yang menarik ya, bahwa Bali itu ternyata banyak maestronya gitu. Nah, sekarang bagaimana para maestro ini berkolaborasi untuk melakukan pingitan ya, garba emas, bagaimana kita bisa maju bersama. Jadi sinergi kolaborasinya itu. Jadi kalau misalnya Guru Oka dengan Mahabajra Sandi yang dari abad ke-7 ya mengusung bagaimana satu proses panjang ini juga keren. Nah, Bapak menanti di hilir ya. Beliau di hulu, Bapak di hilir dengan kontemporer ya. Nah, jadi ini kan satu hal yang menarik yang menyatukan satu menjadi holistik utuh. Jadi program holistik integratif itu ya seperti ini, kita saling mengisi sehingga tidak ada ruang yang sia-sia untuk generasi kita. Ya, gitu Pak. Terima kasih Bu Dewi. Ya, jadi saya sangat hormat kepada orang-orang yang memberi dampak sosial luar biasa kepada anak-anak generasi yang akan menghuni kehidupan di masa depan. Baik, terima kasih Bu Dewi Utama Faiza, termasuk juga tadi atas dialog yang terbangun dengan Bapak Profesor Wayan Dibio ya. Sangat mencerahkan kita bersama. Ibu Bapak dan para sahabat sekalian ya. Meskipun saya yakin di antara kita pasti masih ingin bertimbang pandang satu sama lain mengenai topik diskusi kita pada kesempatan siang hari ini ya. Tetapi tampaknya kala juga yang harus membatasi pertemuan kita karena sudah jam 12 lewat waktu Bali. Ya, di antara pergumulan diskusi tadi dan percaturan pikiran ya dan apresiasi serta taksonomi yang dilakukan oleh para peserta dialog imajiner kedua, saya kira kita sudah banyak mendapatkan sari-sari pengetahuan ya dari Bu Dewi termasuk juga Pak Agung Yoga Semardi ya. Sebelum waktu sepenuhnya saya berikan kepada Niang Is lagi, apakah ini Pak Yoga sebenarnya Semardi masih saya punya hak untuk memberikan waktu lagi karena semuanya geng teknisi ini saya kuasai ini dari jauh dengan energi ini. Jadi terima kasih sekali Gun untuk ide panduannya ini, tetapi tentu saja saya akan menyerahkan kepada floor kepada semua teman kalau ada ingin. Jadi tema hari ini di tahun baru 2022 ini adalah sebenarnya paradigmatik dan kelembagaan menembus jantung pencapaian besar di masa mendatang di 2045. Jadi Anda semua ini sedang berada diajak sama Pak Grenoke itu di kapal menuju planet 2045. Gitu. Nggak sadar kan? Padahal dari tadi itu saya sudah selamat datang gitu. Jadi silakan kalau ada peserta diskusi yang ikut Zoom ini ingin bertanya baik kepada Ibu Dewi Utama Faiza kayak tadi, bagus sekali Pak Prof. Dibio menyampaikan. Jadi mendialogkan. Kebetulan Ibu Dewi adalah staf keahlian Kemenristek. Jadi kemudian beberapa teman juga kalau ingin bertanya tentang Mahabajra Sandi itu ada Pak Weste loh. Pak Weste ini orang yang ikut Pak Granoke, muridnya juga. Jadi kalau nggak salah skripsinya dia tuh waktu S1 itu dibimbing oleh Pak Granoke loh. Oh, itu. Dan juga buku Prana Jiwanya itu, bukunya Pak Granoke maksud saya itu didampingi sama Pak Weste.
Setelah itu Profesor Dr. Wayan Dibye ini juga nggak main-main ini, maha guru juga ini. Nah, kemudian siapa lagi nih? Ada yang kalau saya paksa-paksa ini semuanya nanti marah, pasti nanti SMS sama saya, "Oh, saya enggak siap, saya enggak siap." Saya tidak mengerti kenapa kadang-kadang kalau berhadapan dengan Pak Granoke itu semua orang merasa nggak siap ngomong. Kalau saya karena mungkin jauh ya, nggak akan dimarah. Nanti kalau ketemu baru akan dimarah Bu Dewi. Nah, gimana? Pak Weste, saya ingin ada tanggapan. Jadi tadi yang belum clear itu adalah tentang pendapat tentang kelepasan. Apa istilahnya itu dari Pak Yoga Semadi ini. Ini saya ingin supaya jangan menggantung ya. Jadi karena tadi rasanya belum selesai Pak Yoga Semadi menyampaikan mungkin karena terharu biru. Itu coba Pak Weste ini memberikan, karena menurut pengakuan Pak Yoga Semadi, Pak Weste katanya menjadi narasumber, menjadi dosen bayangannya gitu. Nah, untuk disertasi Pak, main-main nih. Ya, silakan Pak Weste. Hantun unmute nih ke Pak Weste. Mute dulu. Oke, unmute. Sampun Pak. Terima kasih Bu Cok, sastrawan kita, dramawan kita yang selalu gembira, yang selalu ceria. Saya beruntung ketemu Dewayan. Bagi saya beliau adalah manusia yang lengkap sesungguhnya. Sesungguhnya di dalam keberadaan manusia itu memiliki ribuan gen kecerdasan sebenarnya. Tapi pada Dewayan saya melihat kecerdasan itu hampir sempurna. Beliau seorang mistikus, beliau seorang linguistik, beliau seorang seniman, penari, dan sebagainya. Pemusik, linguistik tone istilahnya. Berbahagialah mereka-mereka yang diberi kecerdasan bermain musik sesungguhnya. Itulah kecerdasan supra yang dimiliki oleh kompetensi manusia untuk berpihak pada kecerdasan-kecerdasan lain. Ini kecerdasan supra matematik dalam pandangan saya. Saya tidak bisa bermusik, tetapi saya suka mendengarkan musik. Saya tahu, bisa merasakan musik-musik yang bisa menggedor kalbu dan musik-musik yang sekedar keterampilan. Tapi mendengar musiknya Pak Granoke, air mata saya bisa menetes. Nah, itulah keberlainan dari musik dari Pak Granoke. Nah, sekarang yang saya maksud sebagai bahwa pendidikan itu adalah ujung dari pembebasan. Kalau kita belajar pada tahap-tahap pembelajaran di Bali, atau dalam tahap-tahap pembelajaran dalam tek-tek Jawa yang kita maksud dengan catur asrama itu, pendidikan terakhir kan sesungguhnya pendidikan pembebasan. Gitu. Nah, pendidikan hari ini kan hanya mendidik supaya kita bisa berkompetensi dengan yang lain, bisa bertanding dengan yang lain. Apakah model pendidikan ini masih diperlukan sampai detik ini? Apakah berkompetensi, bertanding? Atau kita mesti mendefinisikan ulang apa itu arti cerdas, apa itu arti kaya raya, apa itu arti kesejahteraan. Apakah mereka yang menguasai lebih banyak materi, yang menguasai lebih banyak apa saja, itu adalah pemenang? Bagi saya, tidak. Mereka yang menguasai lebih banyak dari kebutuhan-kebutuhan hidup secara materi, bagi saya, itu bukan pemenang. Pemenang yang sesungguhnya adalah pemenang yang bisa merawat seluruh kompetensi yang ada di dunia ini.
Nah, begitu saja saya membaca spirit pendidikan dari Hidayat, bahwa apa yang kita temukan dalam Merdeka Belajar sesungguhnya sudah digagas oleh Pak Granogo sejak mula Sanggar Bajra Sandi itu didirikan. Maka dari itu sekarang capaian-capaian beliau mewarnai seluruh kompetensi dari apa yang kita bicarakan hari ini, dan memberi Pak Granogo sanggup memberi warna dari pendidikan yang kita gulirkan sekarang. Nah, itulah kenapa pola-pola personal, pola-pola pencapaian personal seperti Pak Granogo diperlukan diberi ruang oleh negara untuk diadopsi dalam penyusunan kurikulum pendidikan kita. Karena kenapa? Itu kan Pak Granogo sedang menggagas jembatan emas pendidikan kita yang nantinya menuju tahun 2045. Bayangkan, ada anak-anak yang belum terlahirkan hari ini. Mesti sejak dini kita persiapkan untuk itu, untuk mentaksonomi temuan-temuan Pak Granogo di bidang-bidang pendidikan itu. Karena itu penting sekali bahwa pertemuan model ini tidak hanya sekali kita lakukan. Mesti kita adakan satu kolaborasi yang melebihi kapasitas anak didik kita, supaya pendidikan itu bisa membentuk, tidak hanya membentuk karakter, tapi memegang prinsip-prinsip kemanusiaan supaya semua orang merasa bersaudara gitu. Nah, Pak Granogo sedang membentuk tidak hanya persaudaraan dunia dengan seni yang sifatnya fondasional, bahwa di tengah-tengah jalan pengetahuan, jalan ilmu pengetahuan, jalan sains dan sebagainya, Pak Granogo membangun jalan tengah sebagai sains seni fondasional, bahwa seni adalah dasar-dasar dari pendidikan yang sangat mendasar sesungguhnya. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang sejak dini dikenalkan oleh musik yang sifatnya supramatematik itu. Itu dulu saya ajukan, mungkin agak kacau karena pikiran saya sedang melompat-lompat. Terima kasih, Bocok. Jadi terima kasih pada Putu Ega Gunayasa yang dari tadi sudah memoderasi dengan berbagai kendala teknis tadi sempat ya dari ini itu. Terima kasih pada webinar yang kedua pada 3 Januari 2022. Izinkan saya untuk sebagai hostnya. Host ini istilahnya di Bali itu, kalau host itu beda artinya ini, yaitu tentang apa yang diajarkan terkait dengan kosmologi pendidikan menuju Mahardika. Ini Pak Granogo loh, sampaikan sama Pak Nadiem Makarim, Bu Dewi ya. Itu kami malas berkirim surat, jujur aja. Tutur 3 ajaran Sutasoma kosmologi pendidikan menuju Mahardika. Sejak awal para peneliti asing mendeskripsikan masyarakat Bali tergolong masyarakat religius. Agamanya tergolong agama persatuan Hindu-Buddha, dalam kurung yang Buddha tanpa hilawan siwa, bineka tunggal ika tan hana dharma mangrul. Siwa Buddha hakikatnya satu, percampuran dalam persamaan yang menakjubkan. Persatuan dalam keunggulannya masing-masing untuk mencapai moksa dalam kurung tujuan tertinggi. Siwa moksa berpusat pada keutamaan saji. Buddha moksa pada keunggulan jenana. Dalam kurung jena sama dengan pusat pengetahuan benar sejati. Kita bangun rumah besar kasanah emas Meru Dandaksara kebudayaan. Guru besar bidang antropologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Bagus
mengangkat konsep tutur tiga nilai ini dari ajaran Sutasoma. Dalam catatan Granoke, dia menyampaikan inilah sebagai model kosmologi pendidikan menuju jiwa mahardika. Dalam kurung mahardika cakra, yaitu satu, interaksi guru. Kalau dipadankan dengan kisah Sutasoma, di situ ada tokoh Sutasoma. Sutasoma ini bersikap sebagai guru, Anda semua adalah guru. Terus yang kedua, diversifikasi murid. Jadi murid itu bisa beraneka macam. Dalam kisah Sutasoma ada gajah, waktra, naga, macan, dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, lingkungan kosmologi, seruan alam. Mengantarkan manusia pada pencapaian-pencapaian yang tinggi dan tertinggi, kata Granoke. Transformasi puncak pendidikan, Tarke Tarpane Saji, Maha Prajna Indonesia, dalam kurung Jena, pusat pengetahuan benar sejati, pada pusaran puncak kemegahan saat ini, Indonesia yang merdeka ini. Itulah manifesto kebudayaan. Ya, pusat pencarian benar sejati. Kebenaran bukan milik semua, tapi milik yang mencarinya. Subjek besar SPO, pangkat 3. Mahasikresis baru. Ia memerlukan bentuk konsentrasi baru. The ultimate intelijensia sarwa jenana murti sunye ganal alit. Rekonfigurasi pendidikan yang berorientasi pada manifestasi yang mengetahui segala sesuatu, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila Bumi Bersatu, menuju puncak adab keabadian. Persembahan terhadap jiwa-jiwa murni yang terbit dan selalu bertumbuh menuju sempurna. Dan dengan konstelasi jiwa itulah ditempatkan harapan masa depan bangsa dengan pemimpin-pemimpinnya sebagai purusa-purusa penyelamatan zaman Yuga Nadakalpa. Itu saya pakai untuk menyimpulkan, karena dari tadi meskipun tercerai-berai semua penyampaiannya itu seperti itu, ternyata Pak Grand sebelum diskusi ini dilakukan pada tahun 2016 sudah menyimpulkan hasil pembicaraan kita hari ini. Lah, ya kan Bu Dewi? Ya kan semuanya Pak Wester? Jadi semuanya terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti 8 Januari dengan narasumber yang pasti lebih gaho lagi nih. Maksud saya ini meniru gaya merdekanya anak muda. Dirjen kayaknya bakal datang nih pada tanggal 8 Januari. Jadi buat semua teman, sahabat, para pemimpin, para guru saya semuanya yang hadir berkesempatan dalam webinar kali ini, sukseme terima kasih, kirang langkung, ampurayang, enten. Inge, sekali lagi selamat tahun baru dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Gun, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yoga Swadi, terima kasih Pak Weste, Bu Dewi, semuanya terima kasih. Saya kembalikan kepada tim teknisi. Mari kita sinep acara unik. Terima kasih.